Heavenly Netherfrost Lake dibuka, seluruh Divine Ice Phoenix Sekte tampaknya membeku. Suasana itu sebelumnya muram dan serius. Itu karena hari ini adalah hari Raja Realem besar akan memilih murid langsungnya. Begitu mereka menjadi murid langsung Raja Realem, tidak hanya posisi mereka akan meningkat tajam, budidaya mereka juga akan melonjak dengan cepat. Selain itu, mereka bahkan akan menerima setetes darah asli Ice Phoenix. Itu adalah kehormatan terbesar dalam alam Song Salju. Di langit tinggi wilayah paling utara Ice Phoenix Realm, sebuah kapal es menembus angin dingin dan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yun Che dan Mu Xiaolan berdiri tegak di kedua sisi kapal sementara Mu Bingyun, yang pakaiannya berkibar tertiup angin, berdiri di depan. Tempat ini sudah tidak terlalu jauh dari Heavenly Netherfrost Lake. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku akan memasuki Heavenly Netherfrost Lake. Beberapa hari ini terasa seperti mimpi bagi saya takut tiba-tiba terbangun darinya ketika saya berada di ruang kultivasi. Petik 2. Meskipun banyak hari telah berlalu, Mu Xiaolan masih tenggelam dalam kegembiraan dan emosi yang intens. Para murid Ice Phoenix lainnya mungkin merasakan hal yang sama. Lagi pula, orang-orang yang bisa memasuki Heavenly Netherfrost Lake semuanya adalah murid Divine Hall, terlebih lagi, yang paling baik di antara mereka. Juga, kita tidak hanya dapat bertemu dengan saudara dan saudari senior serta berbagai penguasa dan penatua istana, juga, Mu Xiaolan menelan ludah dengan harapan 30% dan gugup 70%, aku akan dapat melihat Raja Realem besar lagi, oh. Aku sangat gugup. Petik 2. Apa yang membuatmu gugup, bukan seperti dia akan memilihmu sebagai murid langsungnya. Ah, dia mungkin bahkan tidak akan melirikmu sekilas. Yun Che tanpa ampun memukulnya dengan mulut. Huff, Xiaolan, saya berbicara dengan marah, saya belum menyelesaikannya dengan Anda karena berbohong kepada saya sebelumnya, namun Anda sebenarnya masih berani mengolok-olok saya. Petik 2. Bagaimana saya berbohong kepada Anda? Yun Che memutar matanya. Anda masih belum mengakuinya? Mu Xiaolan memandangnya dengan jijik. Tuan, dia sebenarnya berbohong kepada saya beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa saudari senior Fei Xue yang datang untuk memberikan embun rumput Amorous untuk kita. Huff, Anda bahkan tidak tahu cara berbohong dengan benar. Setiap tahun hanya murid baru dari Aula Surgawi yang pernah membebaskan Frost Dew Amorous. Orang yang luar biasa seperti suster senior Fei Xue, serta memperhatikan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Yang Anda tahu adalah membuat masalah dan menipu saya setiap hari. Petik 2. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yun Che meletakkan tangannya di belakang kepala, enggan membantah. Fei Xue, Mu Bingyun melihat ke samping, Yun Che, kamu seharusnya tidak bertemu Fei Xue sebelumnya, bagaimana kamu tahu itu dia? Dia sendiri yang memberitahuku. Menghadapi Mu Bingyun, ekspresi Yun Che tulus, saya juga sangat terkejut bahwa murid terbesar yang dikabarkan dari seluruh sekte akan secara pribadi datang untuk memberikan Frost Dew Amorous. Petik 2. Dia, memberitahumu bahwa dia adalah Mu Fei Xue dengan kata-katanya sendiri. Mata Mu Bingyun seperti awan yang tenang, sedikit kebingungan yang menembus kedalaman tatapannya. Yah, bukan itu juga. Dia mungkin mencoba menggodaku pada awalnya dan memberitahuku nama lain. Namun, dia benar-benar tahu tentang masalah saya dan Mu Yisu. Dan karena, batuk, beberapa alasan lain, saya bisa menebak bahwa sangat mungkin dia adalah Mu Fei Xue yang dipuja Mu Hanyi. Ketika saya berbicara, dia juga mengakuinya, Yun Che yang jujur menceritakan secara rinci. Mu Bingyun. Kakak senior Fei Xue, menggoda Anda. Mu Xiaolan mengeluarkan tawa, puff kemudian ekspresinya menjadi marah lagi. Tidak apa-apa jika Anda berbohong kepada saya tetapi Anda bahkan berani menipu guru. Itu terlalu banyak. Yun Che mengangkat bahu, tidak cenderung mengganggunya saat dia melanjutkan, oh benar, Tuan Istana. Alasan mengapa dia datang untuk memberikan embun rumput Amorous mungkin karena kenyamanan, karena tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan Anda. Setelah saya mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak berada di istana selama beberapa hari itu, saya bertanya-tanya apakah dia pernah menemukan Anda nanti. Petik 2. Temui aku. Mu Bingyun sekali lagi menatapnya, dia juga mengatakan itu sendiri. Yun Che merenung, dia bilang dia juga datang untuk melihat seseorang saat dia memberikan embun rumput Amorous. Tidak mungkin suster senior Xiaolan, apalagi saya. Jadi itu hanya bisa menjadi penguasa istana. Melihat ekspresi yang agak aneh pada Mu Bingyun, dia sedikit ragu, ketika dia berbicara dengan lemah lembut, tidak mungkin. Dia benar-benar ada di sana untuk bertemu dengan suster senior Xiaolan, bukan? Tetapi saya ingat bahwa suster senior Xiaolan tidak terlalu mengenalnya. Petik 2. Mu Bingyun memalingkan pandangannya, karena beberapa fluktuasi yang tidak teratur muncul dari matanya. Dia kemudian berbicara dengan lembut, dalam 100 napas, kita akan tiba di Heavenly Netherfrost Lake. Berhati-hatilah untuk menyalurkan energi yang dalam untuk bertahan melawan hawa dingin. Petik 2. Sama seperti suara Mu Bingyun mereda, suhu dunia yang sudah dingin tiba-tiba turun tajam. Semakin jauh mereka maju, semakin dingin tulangnya. Seluruh dunia juga menjadi lebih hening dan sunyi, seolah-olah bahkan suara membeku. Daerah di mana Heavenly Netherfrost Lake berada adalah tempat terdingin di seluruh Snow Song Realm. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Snow Song Realm bahwa Heavenly Netherfrost Lake telah dibuka untuk publik sedemikian rupa. Petik 2. Tidak hanya Raja Alam Agung akan datang secara pribadi, 72 penatua Balai Dewa, 36 kepala istana, guru Balai Utama Salju Pembekuan, serta kepala diaken. Semua petinggi di Ice Phoenix Sekte telah datang. Petik 2. Dari generasi muda, paling banyak ada 2000 murid Aula Surgawi. 100 murid luar biasa yang dipilih oleh masing-masing Ice Phoenix Palace berjumlah 3500 murid.
Ini adalah 5.500 murid yang ditambahkan. Jumlah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan 5.500 murid yang memasuki Heavenly Nether Frost Lake akan menentukan masa depan Snow Song Realm kita. Petik 2. Kata-kata Mu Bingyun tidak dibesar-besarkan sama sekali. Ini karena Divine Ice Phoenix Sekte adalah penguasa Realm Song Salju dan generasi muda Divine Ice Phoenix Sekte yang paling pasti akan menjadi penguasa Realm Song Salju masa depan. Jika bukan karena fakta bahwa Ice Phoenix Palace ke-36 hanya memiliki 2 murid yang canggung, jumlahnya akan mencapai 5.600. Dengan kata lain, Yun Che, yang baru saja datang ke Snow Song Realm sekarang akan melihat eselon tertinggi dari Divine Ice Phoenix Sekte, serta semua murid tingkat tertinggi. Hanya berdasarkan ini, Yun Che bisa dikatakan tidak memiliki pendahulu. Acara hari ini bukan masalah kecil. Tingkat keparahan signifikansinya tidak terhitung. Dengan demikian, begitu Anda memasuki Heavenly Nether Frost Lake, Anda tidak boleh keluar dari barisan. Petik 2. Kata-kata Mu Bingyun jelas diucapkan kepada Yun Che. Dia tidak pernah menegurnya karena masalah yang diulanginya sebelumnya, tetapi tidak ada kesalahan dalam pertemuan Heavenly Nether Frost Lake. Dia harus memberi Yun Che peringatan serius. Xiaolan, Yun Che, ketika kamu memasuki Heavenly Nether Frost Lake, kalian berdua harus mengikutiku dengan cermat. Anda harus menyetujui semua yang saya katakan dan tidak boleh mengatakan apapun atau melakukan sesuatu yang berbeda. Anda harus mematuhi semua pesanan saya. Petik 2. Mu Bingyun jarang mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Seolah-olah dia masih tidak yakin karena kesulitan membuat kemampuan Yun Che, dia menoleh ke Yun Che dan berulang kali memperingatkan lagi, Yun Che, temperamenmu terlalu kasual. Meskipun ini tidak selalu merupakan hal yang buruk, hari ini jauh dari biasa dan Anda tidak boleh melampaui batas. Terutama, karena temperamen Master Sekte itu ekstrim. Untuk acara yang begitu megah, jika Anda membuatnya marah, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Lupakan aku, bahkan jika semua 72 penatua dan 36 penguasa istana mengumpulkan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Anda harus hati-hati. Petik 2. Ya, aku akan dengan tegas mengikuti di belakang Palace Master. Saya akan melakukan apa saja yang diminta oleh Master Palace dan tidak melakukan apapun yang tidak diinginkan oleh Master Palace, janji Yun Che dengan patuh. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hati, bagaimana mungkin saya dapat menimbulkan masalah saat ini. Setiap orang yang bisa memasuki Heavenly Nether Frost Lake hari ini adalah bos besar. Dari semua orang di sini, kekuatan saya nomor 2 dari bawah. Selain dari satu orang, saya tidak bisa menyinggung orang lain. Mengandalkan kamu berada di sampingku secara pribadi untuk memanggil Mu Yizu adalah satu hal tetapi ada banyak bos besar di Heavenly Nether Frost Lake. Bahkan Raja Alam Agung sendiri telah datang secara pribadi. Bukannya aku bosan hidup atau apapun. Nomor 1 dari bawah adalah Mu Xiaolan. Ini berarti bahwa hubungan saudara perempuan antara Great Realm King dan Mu Bingyun sangat dalam. Pada kenyataannya, Ice Phoenix Palace ke-36 sudah lama hilang dan hanya ada namanya saja. Namun, selama 1000 tahun ini, tidak hanya istana ke-36 berlanjut selama ini, tetapi tidak pernah diperlakukan berbeda oleh istana Ice Phoenix lainnya. Ini bahkan mengejutkan memungkinkan Yun Che dan Mu Xiaolan memasuki Heavenly Nether Frost Lake. Suasana semakin dingin. Mu Xiaolan sudah mulai menyebarkan energi yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya juga agak menyusut. Pertama kali dia mendengar Mu Bingyun mengatakan kata-kata serius kepada Yun Che akhirnya membuatnya merasa bahwa itu sedikit lebih seimbang. Ketika dia mengintip Yun Che, dia menemukan bahwa wajahnya seperti biasa di bawah angin dingin dan dia benar-benar tidak melepaskan energi yang dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berseru, "Hei, adik junior, apakah kamu tidak kedinginan?" Petik 2. Dingin. Yun Che memandang Mu Xiaolan dan kemudian segera mengangguk lurus, ini agak dingin. Petik 2. Huff, kamu sungguh menikmati akting yang tangguh. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mu Xiaolan menggerutu saat dia menambahkan lapisan energi yang mendalam di tubuhnya. Ketika Anda melihat Raja Realem besar nanti, yang terbaik adalah jika Anda menundukkan kepala. Anda tidak bisa menatap secara acak. The Great Realem King menikmati sendirian. Selain dari guru, dia tidak akan pernah mau melihat siapapun, bahkan jika itu adalah seorang penatua atau penguasa istana kecuali itu adalah masalah yang sangat penting. Kalau tidak, itu normal untuk tidak pernah melihatnya lebih dari sekali setiap 100 tahun. Anda dapat mengikuti guru berarti Anda benar-benar mendapatkan keberuntungan. Anda tidak boleh. Karena kedatangan angin dingin yang tiba-tiba, Mu Xiaolan terkejut oleh hawa dingin dan bersin. Dia langsung memerah sampai ke lehernya dan memalingkan wajahnya, tidak lagi mau melihat Yun Che. Oh, bahkan seorang murid Ice Phoenix Palace akan bersin, kata Yun Che tanpa perasaan, ditambah dengan ekspresi yang cukup mengejutkan. Siapa yang bilang kita tidak bisa bersin? Mu Xiaolan membalas dengan marah saat wajahnya menjadi lebih merah. Mu Xiaolan lahir di dunia es dan telah mengembangkan seni es yang mendalam sejak lahir. Menambahkan bakat bawaan tingginya ke dalam campuran jelas berarti bahwa dia tidak terpengaruh oleh dingin yang biasa. Tapi wilayah Heavenly Nether Frost Lake terlalu dingin. Itu tidak terbatas pada Realem Song Salju. Mengatakan bahwa itu adalah tempat terdingin di seluruh Realem Dewa hampir tidak berlebihan. Di sini, kecepatan perahu es sekarang melambat tetapi tingkat keparahan udara dingin sudah mencapai tingkat yang sangat kejam. Untuk para praktisi mendalam di bawah jalan surgawi, bahkan jika itu adalah seorang raja, akan terasa seperti mereka telah jatuh ke neraka. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, mereka tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Meskipun Mu Bingyun tidak melirik ke belakang, dia masih merasakan bahwa aura Yun Che stabil seperti biasa, tanpa sedikit pun energi yang mendalam di tubuhnya.
Keheranan melintas melewati matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengendalikan perahu es sehingga bisa turun. Tatapan Yun Ce dengan tegas tertuju ke depannya. Ada mengejutkan penghalang biru besar di depan. Es balok beredar di atas penghalang seperti bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Danau Heavenly Netherfrost hanya dalam penghalang itu, kata Mu Bingyun lembut. Sepertinya kita datang sedikit lebih awal. Petik 2. Perahu es itu melaju lagi. Apa yang awalnya merupakan penghalang biru yang berada di kejauhan tiba-tiba muncul dekat dengan beberapa napas. Ada bidang kehampaan di depan penghalang. Apakah itu anggota Aula Surgawi atau Istana Es Phoenix? Belum ada yang datang. Oh, kami sebenarnya yang pertama tiba. Yun Ce berteriak. Tidak heran juga, Istana ke-36 mereka hanya memiliki dia dan Mu Xiaolan sehingga mereka tidak perlu melakukan persiapan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita yang pertama, Mu Bingyun tiba-tiba berkata. Pada saat yang sama Mu Bingyun mengatakan itu, Yun Ce sudah mengejutkan melihat sosok salju putih sendirian berdiri di tengah-tengah dunia es dan salju di depan penghalang. Itu adalah bayangan seorang wanita. Dia mengenakan pakaian putih murni dan benar-benar sunyi. Entah itu aura atau sosoknya, keduanya benar-benar menyatu dengan dunia es dan salju. Yun Ce terpesona saat dia melihatnya. Seolah-olah dia sedang melihat lotus es yang sombong, sendirian dan murni di dalam dunia es dan salju. Orang ini, aura salju sedingin es. Dia manusia, atau dia peri es yang dilahirkan di tempat yang sangat dingin ini. Saat Yun Ce berseru dalam hati, kapal es tanpa suara mendarat. Itu juga pada saat itu wanita yang diam-diam berdiri di dalam salju berbalik. Dia memiliki kulit yang indah yang murni dan berkilau seperti es salju. Cukup indah untuk membuat seseorang menahan napas dan cukup dingin untuk membuat jiwanya menggigil. Bahkan, matanya sangat jernih, namun menyerupai kolam dingin yang menusuk tulang. Memandang mereka saja sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang membeku. Murid Mu Feixue menyambut istana Tuan Bingyun. Petik 2. Dia melakukan penghormatan penuh. Hanya saja tidak ada emosi apapun di wajahnya yang tanpa cacat yang tidak memiliki setitik debu. Suaranya sedingin es seperti danau yang dingin. Setiap kata-katanya dingin dan terpisah, tanpa sedikit pun kehangatan atau perasaan. Di atas bahu kirinya ada cahaya biru yang indah berkelip-kelip dari Ice Phoenix Engrafet Jade, bukti status murid Aula Surgawi yang ditinggikan. Ah, kakak senior Feixue, Mu Xiaolan mengucapkan dengan khawatir ketika dia berdiri di tempat. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan hal lain. Dia tidak berharap bahwa orang pertama yang akan mereka temui setelah tiba sebenarnya adalah Mu Feixue, murid dengan bakat bawaan tertinggi dalam sekte, yang dengan status paling dihormati, yang prestasinya sangat mungkin setara dengannya. Tuan. Namun Yun Ce langsung terpana. Mu Feixue. Mu Feixue. Dia adalah Mu Feixue. Tu White. Jika dia Mu Feixue, orang yang datang untuk memberikan Frost Dewa Morose 4 hari yang lalu, Pai Astris darah besar. Ah tidak, siapa kakak senior yang sama memikatnya dengan iblis perempuan? Babak 982 acara hebat. Saat Yun Ce masih terpana, angin dingin menyapu melewati dan siluet lain jatuh dari langit. Yang ini laki-laki dan memiliki lambang giok berukir mulia yang menandai statusnya sebagai murid Aula Surgawi di bahunya. Pakaian putihnya berkibar-kibar ditiup angin, membuatnya terlihat sangat tampan dan elegan saat ia memancarkan aura yang mulia dan anggun. Ini saudara senior Hanyi, Mu Xiaolan tanpa sadar berteriak. Aula Surgawi, tidak, itu hanya dua murid yang paling menonjol dalam seluruh sekte dan bahkan seluruh Snow Song Realm, yang mampu menjadi murid pewaris langsung Realm King, yang secara kebetulan tiba paling awal. Mampu bertemu kedua individu ketika mereka bahkan belum memasuki Heavenly Netherfrost Lake sangat beruntung. Mu Hanyi melayang dan dengan hormat membungkuk ke arah Mu Bingyun. Murid Mu Hanyi memberikan salam kepada Palace Master Bingyun. Saya pernah mendengar bahwa benda langit Palace Master Bingyun menjadi lebih baik setiap hari. Hanyi sangat gembira. Petik 2. Mu Bingyun sedikit mengangguk. Hasil hari ini akan menentukan jalan yang kamu tempuh selama sisa hidupmu. Jangan ceroboh. Petik 2. Ya, Mu Hanyi menjawab dengan serius. Kemudian, dia berdiri tegak dan berbalik ke Mu Feixue, yang masih diam seperti air. Joy berada dalam senyumnya yang hangat ketika dia berkata, Saudari Junior Feixue, Anda datang begitu cepat. Apakah kamu tidak datang dengan penatua besar dan yang lainnya? Bukankah saudara senior Hanyi datang terlalu awal juga? Suara Mu Feixue sedingin es. Meskipun dia menjawab Mu Hanyi, tatapannya tidak goyah sama sekali ketika dihadapkan dengan pendekatannya. Hati saya gelisah sepanjang malam ketika saya memikirkan hari ini jadi saya datang sepagi ini berharap angin dingin di sini akan membantu saya sedikit tenang. Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya cukup beruntung untuk bisa menjadi murid langsung Master Sekte, maka saya akan mendapatkan harapan hidup saya dikabulkan. Namun jika saya dikalahkan oleh Suster Junior Feixue, saya juga tidak akan merasa sedikit pun tidak mau atau menyesal. Saya bahkan mungkin benar-benar bahagia. Mu Hanyi menghela nafas dengan ringan, kata-katanya tenang dan tulus saat dia memandang Mu Feixue sepanjang waktu, matanya tidak bergeser sama sekali. Meskipun cukup dingin untuk menembus jantung, yang melepaskan niat dingin ini sebenarnya adalah pemandangan yang sangat indah. Jika dia bisa mendapatkan senyum sekecil apapun darinya, dia mungkin akan senang membeku di sini untuk selamanya. Apa yang menjawabnya sebenarnya diam Mu Feixue. Mata dinginnya tertutup dengan lembut saat dia kembali ke keheningannya sebelumnya, tidak lagi memperhatikannya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan sebelumnya. Pada kenyataannya, sepertinya dia bahkan tidak menatapnya sekalipun sejak awal. Senyum Mu Hanyi bertahan di wajahnya tetapi melankolis tambahan muncul di antara alisnya.
Meskipun ia sudah lama terbiasa diperlakukan seperti ini oleh Mu Feixue. Dalam Divine Ice Phoenix Sekte, ada banyak gadis yang memujanya. Selama dia tertarik, mereka bahkan akan bersedia menjadi selir atau pelayan pembantu. Namun, satu-satunya orang yang hatinya ingin diperlakukan tidak seperti apapun. Dia memperlakukan semua orang seperti itu. Dia adalah seorang gadis yang lahir dengan garis keturunan Ice Phoenix. Seolah-olah hati dan jiwanya telah disegel oleh kekuatan Ice Phoenix sejak lahir dan tidak akan pernah mencair. Di sisi lain, seorang pria tidak akan pernah menjadi seperti itu. Ini mungkin terkait dengan perbedaan dalam yin dan yang dari kedua jenis kelamin. Di samping, Yun Che sama dengan Mu Hanyi. Pandangannya tertuju pada Mu Feixue. Saat dia melihat, dia sedikit demi sedikit menjadi terpana. Meskipun Mu Feixue sangat cantik dan tidak kalah dengan Mu Bingyun, dia masih tidak seindah fantastis yang menyebut dirinya Mu Suanyin. Dia juga tidak begitu menawan sehingga dia akan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya ke titik di mana dia menjadi tercengang karena dia mirip seseorang. Berbeda dari Mu Bingyun yang tenang dan ringan, Mu Feixue sangat dingin dan dingin. Seperti pertama kali ia bertemu Chu Yuechan ketika dia mengusir orang lain tersenyum hanya dengan auranya saja. Dia memiliki tatapan pembekuan jiwa yang sama dan keindahan surgawi dunia lain yang sama yang tampaknya berasal dari bulan dingin istana surgawi. Menyadari bahwa ia sedang menatap Mu Feixue dengan tatapan bodoh, Mu Xiaolan dengan cepat mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di hadapannya. Hei, cepat dan pulihkan indera Anda. Kamu memandangnya seperti itu terlalu tidak sopan. Petik 2. Hahaha, Mu Hanyi berjalan sambil tertawa kecil. Saudari junior Feixue seperti dewi yang dimanusiakan. Selama ini pertama kalinya mereka melihat Suster Feixue Junior, semua orang akan diambil hatinya. Kehilangan jiwa mereka terlalu umum. Petik 2. Saudara senior Hanyi, Mu Xiaolan dengan cepat memberi hormat dengan gugup. Kemudian dia diam-diam menusukkan ke pinggang Yun Che beberapa kali dengan jari-jarinya. Meskipun Mu Hanyi mengatakan itu, semua orang di sekte tahu bahwa dia menyukai Mu Feixue dan Yun Che benar-benar menatap seperti itu di depannya. Itu terlalu memalukan. Ekspresi Yun Che perlahan-lahan mendapatkan kembali fokusnya. Saat dia menurunkan pandangannya, dia bergumam linglung, bukannya dia peri kecil. Petik 2. Apa katamu, peri kecil? Peri kecil apa? Mu Xiaolan tanpa sadar bertanya. Peri kecil adalah peri kecil, satu-satunya peri kecil di dunia, kau mengerti sekarang. Kata Yun Che dengan enggan. Mu Xiaolan melihat Yun Che yang tiba-tiba gila dengan tatapan yang sedikit kosong. Akan lebih aneh jika dia benar-benar mengerti itu. Kakak senior Hanyi, Yun Che aktif berbicara dengan Mu Hanyi. Saya dipengaruhi oleh suasana hati saya beberapa hari yang lalu dan bahkan pergi dengan cepat, tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan benar. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara senior Hanyi atas bantuan Anda hari itu. Petik 2. Mu Hanyi melambaikan tangan dengan ringan. Kita semua berada di sekte yang sama dan tidak butuh banyak usaha. Anda tidak perlu sopan seperti ini. Petik 2. Hehe, ngomong-ngomong, kita bisa bertemu sekali lagi hanya dalam 7 hari di dalam sekte besar seperti kita. Sepertinya kita benar-benar bernasib satu sama lain. Mu Hanyi tersenyum dan kemudian dengan ringan menepuk bahu Yun Che. Saudara junior Yun Che, meskipun Anda berasal dari alam bawah dan kekuatan mendalam Anda rendah, Anda pasti akan luar biasa dan bersinar dalam sekte jika Anda berupaya dengan bakat bawaan Anda yang tidak biasa. Saya percaya mata saya. Kata-kata yang saya katakan terakhir kali masih akan efektif apakah saya menjadi murid langsung Master Sekte hari ini. Jika Anda memiliki kesulitan yang sulit diselesaikan di masa depan, saya pasti akan membantu Anda sebaik mungkin. Anda harus melakukan yang terbaik untuk bekerja keras dan tidak menyia-nyiakan bakat bawaan Anda yang sangat tidak biasa. Petik 2. Saya akan mengingat nasihat senior brother Hanyi. Yun Che mengangguk. Mu Hanyi mengangguk dan kemudian menginstruksikan, untuk Anda, bisa memasuki Danau Netherfrost Surgawi adalah kesempatan langka. Anda harus memahami dengan benar. Petik 2. Karena mereka sangat dekat dengan Heavenly Netherfrost Lake, daerah ini sangat dingin. Mu Xiaolan hampir mengedarkan lebih dari setengah kekuatan besarnya untuk bertahan melawannya. Tidak lama kemudian, angin dingin datang dari selatan ketika sekelompok orang di atas kapal es datang. Hahaha. Semburan tawa yang sangat terang datang dari langit di atas, sangat membubarkan kedinginan yang kuat di daerah ini. Di tengah tawa besar, seorang pria besar jatuh dari langit. Pria itu tampaknya sudah melewati masa jayanya. Jenggotnya menjadi abu-abu namun rambut di kepalanya masih hitam pekat. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya seterang harimau ganas. Tawanya yang berani dan aura yang kuat tampaknya agak bertentangan dengan seni mendalam Ice Divine Sect Phoenix dibudidayakan. Ketika dia mendarat, 30 orang lainnya yang menemaninya juga mendarat di belakangnya pada saat yang sama dan batu giok berukir yang menandakan bahwa mereka adalah murid-murid aula surga yang secara mengejutkan berada di pundak mereka. Penatua yang hebat. Kali ini, Mu Bingyun yang memberi hormat. Hebat, Penatua. Mu Xiaolan juga buru-buru menyeret Yun dia ke depan saat Mu Hanyi juga membungkuk sangat dalam. Hanya Mu Feixue masih diam seperti salju dan tidak melirik kemanapun. Penatua hebat. Tatapan Yun Che dengan cepat mengukur pria yang luar biasa mengesankan ini. Dia adalah sesepuh kepala Divine Ice Phoenix Sekte dan itu sebenarnya seorang pria. Dalam Divine Ice Phoenix Sect, 72 tetua aula surgawi memiliki status yang sama dengan 36 penguasa istana es. Namun dalam hal kekuatan, para sesepuh agak melampaui tuan-tuan istana.
Namun, perbedaan kekuatan ini bukan karena bakat bawaan tetapi usia. Ini karena hanya mereka yang berusia di atas 10.000 tahun yang dapat dianggap sebagai penatua dan usia rata-rata penguasa istana hanya berjumlah beberapa ribu. Tugas utama 72 penatua Aula Surgawi adalah untuk melatih 2.000 murid Aula Surgawi. Setiap Ice Phoenix Palace Master memiliki 3.000 murid di bawah mereka tetapi di Aula Surgawi, masing-masing penatua tidak memiliki lebih dari 30 murid. Perlakuan Divine Ice Phoenix Sekte terhadap murid-murid topnya dapat dilihat dengan jelas oleh fakta ini. Dan ini bisa dikatakan untuk sekte lain. Bagaimanapun, zaman sekarang dibentuk oleh kekuasaan dan itu sulit untuk diubah. Selalu generasi muda yang memutuskan masa depan sekte. Jika generasi muda tidak baik, sekte itu hanya bisa menurun. Penatua Agung Mu Huanzi mengambil langkah besar ke depan dan berkata dengan suara menggelegar, Bing Yun, kamu datang cukup awal, ya. Petik 2. Kami baru saja tiba belum lama ini, jawab Mu Bing Yun. Oh, tatapan Mu Huanzi kemudian mendarat di Yun Che. Junior ini harusnya orang yang kamu bawa dari alam bawah. Saya ingat namanya adalah Yun Che. Hahaha, saya pernah mendengar bahwa anak ini mampu mengalahkan murid Hall Salju Pembekuan dengan kekuatan yang sangat besar di Realm mendalam Sovereign Realm. Cukup mengesankan. Petik 2. Meskipun Ice Phoenix Palace tidak memiliki banyak murid, setiap istana masih memiliki 3.000. Mampu mengingat nama itu tidak mudah. Hanya saja selain Mu Xiaolan, Ice Phoenix Palace ke-36 hanya memiliki Yun Che. Yun Che dengan cepat menjawab, saya merasa rendah hati bahwa Penatua Agung sebenarnya tahu nama murid ini. Petik 2. Mu Huanzi melambaikan tangan besar. Nak, reputasimu melebihi kamu akhir-akhir ini. Lagi pula, Bing Yun hanya membawamu kembali, setelah bertahun-tahun. Mampu mengalahkan satu di alam asal surgawi di alam mendalam Sovereign juga benar-benar mengesankan. Kamu layak dilatih dan mata Bing Yun, ya, bagaimana mungkin mereka buruk. Petik 2. Ketika dia mengatakan nama, Yun Che, para murid aula di belakangnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dia menjadi agak terkenal selama periode waktu ini. Petik 2. Aku berterima kasih kepada Penatua Agung atas pujiannya. Sejak anggota Divine Phoenix Sekte menumbuhkan seni es yang mendalam, mayoritas dari mereka diam dan dingin. Mu Huanzi ini, bagaimanapun, adalah keanehan langka. Tapi Bing Yun, meskipun bakat kedua anak ini tidak buruk, kultivasi mereka agak rendah. Saya khawatir mereka tidak akan tahan air danau surgawi. Alis Mu Huanzi berkerut. Saya setuju. Mu Bing Yun mengangguk ringan. Tapi aku tidak berencana membiarkan mereka berendam di air danau surgawi. Tidak hanya itu tidak bermanfaat bagi mereka, itu akan sangat mudah bagi mereka untuk menerima cedera. Aura sedingin es itu cukup menguntungkan bagi mereka. Petik 2. Hahaha, Mu Huanzi tiba-tiba tertawa keras. Lihat saja otakku. Aku sudah sangat tua, aku bahkan tidak bisa berpikir dengan benar. Denganmu di sini, bukankah aku hanya khawatir dengan bodohnya? Petik 2. Hanyi, hari ini bisa dikatakan hari yang sangat penting bagimu. Mu Huanzi kemudian berbalik ke Mu Hanyi, wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Meskipun Fei Xue adalah cucu perempuanku, jika itu kamu, aku bisa mengenali kamu tanpa merasa buruk. Singkatnya, cobalah yang terbaik. Masa depan sekte kami kemungkinan besar akan ditanggung oleh Anda berdua. Petik 2. Mu Hanyi membungkuk dengan dalam, murid ini akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Batuk, Fei Xue. Kakek jelas ingin Anda menjadi murid langsung Master Sekte, jadi Anda harus. Fei Xue. Mu Fei Xue terus berjalan di salju, memberi Mu Huanzi sosok punggung yang menjadi lebih jauh. Mu Huanzi menarik tangannya yang setengah terulur dan dengan malu-malu menggosok hidungnya. Dia berkata dengan sedih, temperamen anak itu menjadi semakin parah. Jika dia benar-benar menjadi seperti gadis itu Bing Yun yang tidak pernah menikahi seluruh hidupnya. Itu serius membuatku khawatir. Petik 2. Mu Bing Yun. Mu Huanzi lebih tua dari Mu Bing Yun pada 6.000 tahun. Saat itu, dia juga setengah tuannya sehingga dia memenuhi syarat untuk memanggilnya gadis. Waktu pembukaan Heavenly Netherfrost Lake semakin dekat. Berbagai penatua aula surgawi, murid dan berbagai istana es Phoenix semuanya mulai tiba secara berurutan. 2.000 murid aula surgawi dipimpin oleh 72 penatua. Di belakang mereka ada 36 istana yang dipimpin oleh masing-masing penguasa istana mereka. Meskipun mereka telah bermeditasi terlebih dahulu selama 7 hari, semua murid Ice Phoenix Palace masih belum bisa menahan kegembiraan di wajah mereka. Acara hari ini menyebabkan semua penatua, tuan istana dan murid aula surgawi hadir. Bahkan murid yang paling berpengalaman di sana belum pernah melihat tontonan seperti itu. Ini termasuk berbagai murid aula surgawi juga. Meskipun mereka adalah murid yang sama dan hanya ada satu peringkat perbedaan antara Divine Hall dan Ice Phoenix Palace, itu adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Dari murid Ice Phoenix Palace di belakang murid aula surgawi, tidak ada yang tidak gugup ke titik di mana mereka tidak berani bernapas dengan paksa. Mereka berbaris dalam 35 kelompok yang rapi dan setiap langkah seperti paku yang dipalu ke lantai. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Di sudut tertentu, hanya ada 2 orang di kelompok ke-36, membuatnya tampak sangat mencolok. Mata Yun Che bersinar saat dia mengambil di sekelilingnya dan merasakan aura yang tak terbatas seperti mimpi, mendesah dan berseru setiap detik. Namun Mu Xiaolan, sangat tidak nyaman, tangannya yang kecil mencengkeram lengan baju Yun Che selama ini. Semua 36 Ice Phoenix Palaces telah tiba dan pembekuan Snow Hall Mu Fengsu dan Mu Susan juga telah tiba bersama. Penatua aula surgawi terakhir melewati langit 15 menit sebelum Heavenly Netherfrost Lake dibuka dan mendarat di hadapan berbagai murid. Atau lebih tepatnya, mendarat tepat di depan Mu Hanyi.
Ini adalah wanita yang agak tinggi dengan wajah yang telah melihat banyak perubahan dalam hidup dan memiliki keagungan. Mata dinginnya memancarkan udara yang mengesankan tanpa ada perubahan ekspresi. Kedatangannya menyebabkan aura di sekitarnya membeku di satu tempat. Penatua yang ke-19 Aula Surgawi, Mu Yunzi. Selain sebagai penatua ke-39, dia memiliki status yang disadari oleh seluruh sekte. Master langsung Mu Hanyi. Babak 983 Snow Song Realm King. Mampu memasuki Ice Phoenix Divine Hall adalah pengejaran terakhir dari praktisi mendalam Snow Song Realm. Di alam song salju yang luas, murid-murid Aula Surgawi berjumlah hanya 2.000, jadi jelas kehormatan macam apa itu untuk bisa memasuki Ice Phoenix Divine Hall. Tetapi jika muridnya sangat unggul, maka tuannya juga akan mendapatkan ketenaran juga. Inilah yang terjadi pada Mu Yunzi. Sebagai penatua Aula Surgawi, statusnya di alam song salju hanya di bawah Raja Realm dan di atas semua makhluk lainnya. Bakat bawaan yang sangat menakjubkan yang ditunjukkan oleh muridnya, Mu Hanyi, adalah salah satu yang tertinggi di antara semua murid. Ini membuatnya sangat bangga dengan fakta itu dan dengan demikian telah mengubah posisinya dalam penatua Aula Surgawi. Namun jika Mu Hanyi bisa menjadi murid langsung Master Sekte, maka sebagai Master langsung Mu Hanyi, posisinya dalam Divine Ice Phoenix Sekte jelas tidak akan sama seperti di masa lalu. Pengganti Master Sekte selalu orang yang merupakan murid langsung dari Master Sekte. Jika Mu Hanyi suatu hari mewarisi posisi itu dan menjadi Raja Lagu Salju Realm baru, itu bukan masalah kecil. Dengan demikian, hari ini bukan hanya hari yang menyangkut nasib Mu Hanyi tetapi juga nasibnya. Jika hasilnya berbeda, maka situasinya juga akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Petik 2. Tuan, Mu Hanyi mengambil langkah maju dan memberi hormat-hormat. Mu Yunzi dengan ringan mengangguk, lalu menatap Mu Hanyi sebentar, makna dari tatapannya jelas. Tapi selain itu, dia tidak melihat murid lain, juga tidak mengatakan apa-apa kepada Mu Hanyi. Dia kemudian berbalik dan bergabung dengan barisan penatua. Ketika dia melihat penghalang di depan, dia berkata dengan tenang, seharusnya sudah waktunya. Petik 2. Tepat di sekitar waktu ini bahwa penghalang biru yang menutupi Heavenly Netherfrost Lake melintas. Seolah-olah cahaya bintang biru ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat dan tersebar ke kedua sisi. Master Sekte telah tiba. Teriakan rendah sangat mempengaruhi pikiran semua orang yang hadir. Wajah semua tua-tua dan penguasa istana langsung berubah menjadi khusyuk yang tak tertandingi, menyebabkan setiap aula surgawi yang bersemangat dan murid istana Es Phoenix menjadi sangat gugup. Sebuah garis putih perlahan-lahan menyinari penghalang biru dan dengan garis putih di tengah, perlahan-lahan menyebar penghalang terbuka. Sebagai tempat di mana nada dingin Realm Salju Song Realm ada, Heavenly Netherfrost Lake adalah tanah suci Realm Salju Song. Di semua Snow Song Realm, satu-satunya orang yang bisa membuka penghalang yang menyegel danau Heavenly Netherfrost adalah Snow Song Realm King. Selain dia, tidak ada yang memiliki kekuatan atau kualifikasi untuk melakukannya. Semua orang yang hadir menahan napas dan jantung Mu Xiaolan hampir berhenti karena kegugupannya. Setelah penghalang perlahan dibuka, seolah-olah dunia lain sedang menunggu mereka. Penatua Mu Huanzi memiliki ekspresi sedih. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berkata, ayo masuk, Sekte Guru sedang menunggu kita di dalam. Ingat, jangan bertindak melawan aturan dan regulasi. Kata-kata terakhir Mu Huanzi sangat tidak perlu. Mereka akan bertemu Raja Realm Snow Song Realm. Meskipun mereka adalah bagian atas generasi muda Snow Song Realm, mereka masih tidak berani sedikitpun. Penghalang itu benar-benar terbuka dan seberkas cahaya pucat menyebar seperti tirai di depan. Dengan para penatua di depan, semua orang perlahan berjalan ke tirai cahaya. Langkah kaki lebih dari 5.000 orang tetap rapi dan teratur, tanpa suara berlebih. Yun Ce dan Xiaolan berada di akhir. Begitu mereka memasuki tirai cahaya, apa yang muncul di hadapan mereka mengejutkan dunia yang sama sekali berbeda. Di luar ada dunia putih cemerlang di mana angin dingin melolong melalui langit yang tertutup salju sementara dunia di depan mereka benar-benar senyap seperti air. Udara di tempat ini sangat dingin, namun tidak seputih salju yang memenuhi langit di luar. Sebaliknya, itu adalah hijau zamrud yang tenang dan tak terbayangkan. Segudang bunga mekar, rumput zamrud bergoyang dan pohon giok berdiri tinggi. Seolah-olah mereka tiba-tiba meninggalkan Snow Song Realm yang telah tertutup salju selama berabad-abad ke dunia lain yang memiliki keempat musim. Di pusat dunia ini ada sebuah danau kecil yang sunyi. Danau itu lebarnya 15 km dan batas-batasnya bisa dilihat dengan sekali pandang. Air danau itu tenang tanpa sedikit pun riak, namun masih berkilau dan murni-murni. Hanya dengan melihat air danau membuat semua orang merasa seolah-olah mata dan pikiran mereka sedang dicuci dengan lembut, menjadi sangat jernih. Roh es biru yang tak terhitung jumlahnya berkibar dengan tangkas di atas permukaan danau, sama sekali berbeda dari roh es yang pernah Yun Ce lihat sebelumnya. Roh-roh es ini seukuran ujung jari, namun mereka melepaskan aura kehidupan dan jiwa yang kuat. Roh-roh es ini, yang lahir dari Heavenly Netherfrost Lake, pastinya bukan badan kekuasaan dengan kesadaran lebih rendah yang diketahui semua orang. Sebaliknya, mereka memiliki jiwa yang lengkap. Ini adalah The Heavenly Netherfrost Lake, mirip dengan murid-murid lain yang belum pernah melihat Heavenly Netherfrost Lake sebelum Mu Xiaolan berdiri linglung, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia mimpi. Yun Ce juga jatuh linglung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Heavenly Netherfrost Lake yang dia bayangkan akan tertutupi oleh es yang dalam. Akan benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Bagaimanapun, ini adalah di mana Vena dingin berada dan merupakan tempat terdingin di dalam Realm Song Salju. Air danau Heavenly Netherfrost Lake ditanggung oleh Vena yang dingin. Setiap tetes mengandung tingkat kekuatan es yang sangat tinggi yang tidak akan pernah memadat.
Semua flora di sini, dari pohon ke bunga sampai mungkin setiap batang rumput memiliki tingkat energi dingin yang sangat tinggi. Selain itu, flora di sini hanya akan tumbuh di Heavenly Netherfrost Lake dan semuanya unik di seluruh alam dewa. Sebagian besar obat spiritual kelas atas dalam sekte tersebut berasal dari bunga es dan rumput di sini. Embun Frost Amorous yang kalian semua terima beberapa hari yang lalu datang dari rumput Amorous dan bunga Amorous di sini. Mu Bingyun berkata kepada Yun Che dan Mu Xiaolan melalui transmisi suara. Apa energi dingin yang murni? Energi dingin benar-benar bisa menjadi seperti ini, Mu Xiaolan berkomentar tanpa sadar. Energi dingin di dalam air Heavenly Netherfrost Lake mengandung hukum es tingkat sangat tinggi. Dalam domain hukum atribut air, hukum atribut es adalah hukum yang paling sulit untuk dipahami dan mereka berada di puncaknya dalam Heavenly Netherfrost Lake. Petik 2. Saat dia mendengarkan narasi Mu Bingyun, Yun Che tiba-tiba merasakan tatapan suram menimpanya. Dia menggeser tatapannya dengan cepat dan sepasang mata yang menakutkan. Mu Yizu dari Ice Phoenix Palace pertama. Sebagai murid kepala istana pertama, dia jelas memenuhi syarat untuk berada di sini. Mu Yizu tidak berharap tatapan Yun Che tiba-tiba bergeser dan jelas terpana sebentar. Lalu, wajahnya menjadi dingin. Dia dengan keras memelototi Yun Che sebelum berbalik, memberikan Heavenly Netherfrost Lake yang ada di depan perhatian penuhnya. Para murid dengan rapi berdiri di depan Heavenly Netherfrost Lake dengan tatapan rindu, mengeluarkan seruan terbesar dalam hidup mereka. Bahkan seniman paling berbakat di dunia tidak akan bisa menggambarkan keajaiban di hadapan mereka. Tidak hanya energi dingin di tempat ini yang tak terbayangkan murni, itu menyebabkan energi es yang sangat dalam di nadi mereka yang berdenyut tak terkendali. Langit segera menjadi gelap ketika tangisan naga yang menggoncangkan dunia tampaknya datang dari surga tertinggi, bergema di seluruh dunia. Namun di bawah teriakan naga ini, permukaan Heavenly Netherfrost Lake masih menjadi medan ketenangan tanpa sedikit pun riak. Tangisan naga ini menyebabkan Mu Xiaolan menangis karena terkejut. Tubuh semua murid hadir sangat bergetar dan bahkan telinga Yun Che mulai berdengung. Yang terjadi setelah seruan naga yang mengguncang dunia ini adalah turunnya tekanan yang menutupi langit. Di langit di atas, siluet biru es yang sangat besar dengan cepat mendekat. Itu mengejutkan naga es yang sangat besar. Tubuhnya panjangnya 10 km dan ekornya lebih dari 15 km. Ketika ia melebarkan sayap esnya, ia hampir menutupi seluruh cakrawala. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang menyerupai kristal es dan di pusat setiap skala adalah es dingin yang menusuk. Naga besar itu dengan bangga mengangkat kepalanya, memancarkan dua sinar seperti cahaya aurora dari matanya. Itu melayang 3 km di atas mereka, menyebabkan bayangan naga besar yang dilemparnya untuk menutupi seluruh danau Netherfrost surgawi. B. Naga Sein. Mu Xiaolan berteriak dengan tergagap. Itu bukan pertama kalinya dia melihat naga suci tetapi dia hanya melihat mereka dari jarak 500 km jauhnya. Tidak pernah dalam mimpinya dia berani berpikir bahwa dia akan dapat melihat yang sedekat ini. Naga adalah penguasa semua binatang dan tekanan naga sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Meskipun semua orang di Snow Song Realm mengetahui keberadaannya, berada di bawah naga itu mungkin naga es yang sangat besar menyebabkan wajah semua murid, apakah mereka berasal dari aula surgawi atau istana es Phoenix, menjadi pucat pasi. Yun Che adalah satu-satunya yang tidak tahu keberadaannya. Mu Bingyun mengalihkan pandangannya kepadanya, tetapi satu-satunya hal yang dia temukan di sana adalah kejutan. Dia kemudian berkata kepadanya melalui transmisi suara, naga besar ini adalah Gunung Master Sekte dan telah mengikuti Master Sekte selama 10.000 tahun. Di Snow Song Realm, itu disebut Saint Dragon. Petik 1 petik 2. Sebagai penguasa semua binatang, bahkan ketika mereka berada di tingkat yang sama, tubuh naga sejati, kekuatan, dan mungkin melampaui semua makhluk hidup lainnya. Sangat sulit untuk membunuh naga dan menjinakkan naga sejati lebih dari ratusan ribu kali lebih sulit. Di bawah tekanan Frost Dragon yang sangat besar ini, bahkan tatapan para penatua aula surga bergetar ketika aura mereka berubah menjadi sedikit kekacauan. Kekuatannya sangat bisa dibayangkan, namun ia dengan rela melayani Snow Song Realm King selama 10.000 tahun sebagai gunung. Kekuatan Snow Song Realm King benar-benar tak terduga. Dengan penatua aula surgawi memimpin, semua orang memberi hormat pada saat ini dan itu bahkan yang paling dalam dari penghormatan, sebuah kowtow berlutut. Sementara Yun Che dalam linglung, kekuatan besar yang datang dari Mu Bingyun menyelimuti tubuhnya, juga membuatnya memberi hormat. Kami menyambut Tuan Sekte. Itu hanya 5 kata namun membawa penghormatan saling mirip dengan ketika orang percaya menghadapi apa yang mereka hormati. Tidak ada jejak energi yang mendalam dalam suara dari salah satu tetua sekte terkuat, penguasa istana, atau 5.000 murid teratasnya karena mereka takut itu mungkin sedikit menyinggung atau tidak sopan. Kepala semua orang yang hadir sangat rendah. Meskipun mereka adalah murid utama Divine Ice Phoenix Sekte, bahkan tidak setengah dari murid di aula surgawi telah melihat Master Sekte sebelumnya. Sedangkan untuk Ice Phoenix Palace, tidak ada yang melihatnya sebelumnya. Sekarang Master Sekte sudah dekat, tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka. Hanya Yun Che yang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Sosok putih berkabut berdiri di atas kepala Frost Dragon yang sangat besar. Meskipun jaraknya 3 km, sosok ini tampaknya tertutup kabut es yang aneh. Dia tidak dapat melihat wajah dan penampilannya, bahkan bayangannya sangat tidak jelas. Dia hanya bisa menangkap bahwa dia adalah salju putih berkabut. Dia adalah Master Sekte Divine Ice Phoenix Sekte, Realm King Realm Song Salju. Semua orang di sekitarnya, dari para penatua aula tertinggi hingga murid es Phoenix terendah berlutut di tanah, seluruh tubuh mereka tak bergerak, seolah-olah mereka telah dibekukan dalam es. Meskipun Yun Che hanya mengangkat kepalanya sedikit, aksi menit ini sangat mencolok di antara kerumunan orang.
Mu Bingyun kaget. Kekuatan es yang sangat besar dengan cepat turun, secara paksa menekan Yun Ce. Yun Ce segera menjadi khawatir. Dia tiba-tiba menjadi taat dan tidak lagi berani mengangkat kepalanya. Meskipun Yun Ce telah mendengar tentang otoritas Absolute Snow Song Realm King dalam Snow Song Realm lebih dari sekali, tidak ada pengalaman masa lalunya yang sama mengejutkannya dengan pemandangan yang dilihatnya hari ini. Para penatua dan penguasa istana yang statusnya hanya di urutan kedua dari guru sekte sebenarnya bertindak seperti orang biasa yang paling rendah yang melihat raja mereka di hadapan Raja Realm Song Salju. Apakah itu klannya sendiri, sekte, tanah suci atau bahkan pengadilan kekaisaran, Yun Ce belum pernah melihat tingkat penghormatan yang ekstrim seperti itu dalam dua pengalaman hidupnya. Praktis tidak pernah terjadi. Faktanya, di Realm Song Song Realm, meskipun Snow Song Realm King adalah level tertinggi, kekuatan gabungan dari semua tetua memiliki hak dan kekuatan untuk mengganggu keputusan Realm King. Namun, Realm King Song Snow generasi ini terlalu kuat. 4 tahap petir kesusahan dan telah mencapai ranah guru surgawi, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam lagu salju. Tidak ada yang bisa melawannya dan tidak ada yang bisa. Ini kemudian secara bertahap menyebabkan semua orang tidak berani menentangnya. Karena mereka yang berani melakukannya semuanya mati. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuasaan adalah raja. Mantan Snow Song Realm Kings tidak dapat menutupi Snow Song Realm dengan satu tangan tetapi Snow Song Realm King saat ini benar-benar dapat melakukan itu hanya dengan satu jari. Kamu mungkin bangkit. Petik 2. 3 kata turun dari atas seperti dekrit surgawi. Itu juga sekarang bahwa Heavenly Nether Frost Lake, yang tetap diam ketika Frost Dragon yang sangat besar meraung, mulai terus-menerus beriak ke arah luar. Ini adalah suara yang datang dari Raja Realm Song Salju, Master Sekte Es Phoenix. Suara-suara ini agak mirip Mu Bingyun. Ketika jatuh di telinga, itu terdengar normal dan acuh tak acuh, tetapi seolah-olah kedalaman jiwa setiap orang telah dipukul oleh palu seukuran cakrawala, menyebabkan mereka terus-menerus menggigil. Babak 984 Pertempuran Roh Es. Raja Realm Salju Song di atas Frost Dragon yang sangat besar tidak memiliki aura dan tidak ada tekanan apapun kecuali Yun Ce jelas merasa bahwa jiwanya telah ditekan dengan kuat oleh gunung yang sangat berat. Bahkan tekad dan keyakinannya bergetar rendah. Yun Ce belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Ini adalah ranah tertinggi dalam cara surgawi, ini adalah kekuatan dari alam guru surgawi. Ketika dia mencapai alam seperti itu, dia tidak perlu lagi dengan sengaja melepaskan auranya. Keberadaannya semata-mata saja mampu membuat orang lain tunduk padanya di tengah-tengah teror dan penghormatan mereka. Yun Ce bangkit bersama dengan orang lain, jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Itu adalah pertama kalinya dia jelas merasakan kekecilannya sendiri. Raja Realm Song Salju di atasnya terletak di puncak jalan surgawi sementara dia adalah seseorang yang belum melangkah ke ambang pintu jalan surgawi. Meskipun mereka berdua manusia, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Perbedaan total antara jutaan awan hingga lumpur tidak cukup untuk menggambarkan perbedaan ini. Jika dia tetap tinggal di benua langit yang mendalam dan alam setan ilusi sepanjang hidupnya, maka dia hanya akan menjalani kehidupan dari dasar sumur. Hanya saja, dia tidak bisa melihat seperti apa dia agak menyesal. Penatua Mu Huanzi maju selangkah. Dengan kepala terangkat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, melaporkan ke Sekte Master, 72 Penatua Aula Surgawi, 36 Master Istana Ice Phoenix, Master dan Chief Deacon Balai Salju Hall Pembekuan, 2000 murid Aula Surgawi dan 3000 murid Ice Palace Phoenix 500. Dan 2 murid telah tiba. Kita semua menunggu perintah Sekte Guru. Petik 2. Sangat bagus. Petik 2. Suara seperti peramal itu membawa kekuatan surgawi tertinggi saat ia bergerak turun. Vena surgawi Realm Song Salju kami ada di Heavenly Nether Frost Lake kami. Ini adalah tanah suci kami di mana hanya satu orang diizinkan masuk setiap 3 tahun sekali dan jumlah ini tidak pernah terlampaui. 3 bulan lalu, suara surga abadi dengan jelas mengatakan kepada semua alam bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dan sangat mungkin baginya untuk berada di dekat. Petik 2. Kata-kata Raja Realm Song Salju berat dan menindas yang ekstrim. Setiap kata dengan kejam memakukan dirinya sendiri ke kedalaman jiwa setiap orang. Suara ini, yang menindas ke titik di mana itu bisa membuat dunia gemetar, menyebabkan pikiran Yun Ce untuk membentuk citra wajah seorang wanita yang sangat dingin, tak berperasaan yang memiliki tatapan yang cukup menakutkan untuk membagi gala seseorang. Karena ini, alam surga abadi tidak ragu-ragu berbagi kekuatan mutiara surga abadi untuk para praktisi mendalam dari alam lain. Alam surga abadi tidak pernah melakukan ini sebelumnya sepanjang sejarahnya. Karena itu yang terjadi, maka Realm Song Salju kami juga tidak boleh pelit tentang kekuatan surgawi dari Heavenly Nether Frost Lake. Petik 2. Jumlah manfaat yang akan kamu terima dari bisa memasuki Heavenly Nether Frost Lake hari ini akan menjadi keberuntunganmu sendiri. Huanzi, atur agar mereka bisa memasuki danau. Petik 2. Iya, Mu Huanzi menjawab dengan dalam ketika seluruh tubuhnya bergetar begitu namanya dipanggil. Dia kemudian berbalik dan berkata dengan sedih, semua orang di sini adalah landasan masa depan Divine Ice Phoenix Sekte kita. Master Sekte telah memberikan bantuan besar pada kami, memungkinkan Anda semua untuk memasuki Heavenly Nether Frost Lake. Ini adalah keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan surgawi dari danau surgawi akan membuat Anda semua dilahirkan kembali dan akan sangat bermanfaat bagi budidaya seni es yang mendalam di masa depan. Petik 2. Pilihan pendahuluan konvensi dewa yang mendalam, yang akan terjadi di dalam mutiara surga abadi, adalah dalam 2 tahun. Setelah Anda masuk, siapapun dapat memperoleh manfaat dari hukum kekuasaan eksklusifnya dan pengumpulan danau surgawi hari ini akan memungkinkan lebih banyak dari Anda memenuhi syarat untuk memasuki mutiara surga abadi.
Konstitusi setiap orang, bakat bawaan dan pemahaman berbeda. Berapa banyak yang Anda semua dapat dapatkan dari acara hari ini akan tergantung pada diri Anda sendiri. Ingatlah bahwa kesempatan seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Petik 2. Ketika dia menyelesaikan peringatan seriusnya, Mu Huanzi melambaikan tangannya. Dengan aula surgawi di depan dan istana-istana Phoenix S di belakang mereka, mereka secara seragam dipimpin oleh para sesepuh dan penguasa istana masing-masing ketika mereka terbang di atas Heavenly Netherfrost Lake. Semakin dekat mereka ke Heavenly Netherfrost Lake, semakin aura es menjadi lebih murni dan padat. Kultivasi Mu Xiaolan hanya pada tahap tengah dari Divine Origin Realm. Selain dari Yun Ce, kekuatannya yang paling dalam adalah yang paling lemah di antara kelompok itu, jadi perlawanannya terhadap energi dingin secara alami juga yang terburuk. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mengedarkan semua energinya yang mendalam untuk menahan dingin. Namun, pada saat yang sama, ia juga sangat bersemangat merasakan sirkulasi energinya yang dalam dan kecepatan pemulihannya beberapa kali lebih besar dari biasanya. Mu Bingyun membawa Yun Ce dan Mu Xiaolan ke akhir prosesi tapi dia tidak menerbangkan keduanya di Heavenly Netherfrost Lake. Dia malah berhenti di tepi danau. Xiaolan, Yun Ce, Mu Bingyun berbalik dan memandang Mu Xiaolan dan Yun Ce. Dari keduanya, satu menggunakan semua energi yang mendalam di tubuhnya namun dia masih menggigil kedinginan. Namun yang lain, tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah sehingga secara paksa memasuki Heavenly Netherfrost Lake akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Kalian berdua harus tetap di sini. Energi dingin di sini juga berasal dari Heavenly Netherfrost Lake. Membenamkan diri ke dalamnya dan melunakkan tubuh Anda dengan energi dingin sudah cukup untuk meningkatkan kontrol Anda terhadap seni es yang mendalam. Ini akan membawa manfaat besar bagi kultivasi Anda nanti. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Mu Xiaolan berkata tanpa keberatan. Dia sangat menyadari kemampuannya sendiri dan tahu dia tidak cukup kuat untuk berendam di air danau surgawi. Mampu berendam dalam energi dingin di sini yang mengandung hukum es yang sangat tinggi sudah merupakan keberuntungan yang bahkan tidak berani ia impikan. Dia diam-diam duduk. Setelah bernafas dengan cepat, dia menutup matanya, tidak berani menyia-nyiakan waktu yang dia habiskan di sini. Dengan air danau surgawi yang begitu dekat di depan matanya, setelah ragu-ragu, Yun Ce masih bersuara pada akhirnya, Tuan Istana, aku ingin mencoba. Ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Mu Bingyun tampaknya sudah tahu apa yang akan dikatakannya dan langsung memotongnya dengan wajah serius. Kau akan melakukan apapun yang aku perintahkan padamu dan tidak diizinkan melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan. Petik 2. Yun Ce membuka mulutnya tetapi hanya bisa mengangguk tunduk, ya. Petik 2. Tepat ketika dia pergi untuk duduk di samping Mu Xiaolan, transmisi suara Mu Bingyun tiba-tiba di samping telinganya. Kamu memiliki konstitusi yang aneh. Anda dapat secara paksa menumbuhkan kanon investigasi Dewa Phoenix S tanpa membutuhkan garis keturunan Ice Phoenix. Energi dingin di sini juga tidak akan memengaruhi Anda sama sekali, meskipun kekuatan Anda yang dalam sangat lemah, air danau surgawi seharusnya tidak dapat membahayakan Anda. Namun, reputasi Anda telah mendahului Anda. Jika didengar bahwa tubuh Anda di realem mendalam sovereign mampu berhasil berendam di air danau surgawi, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar sekali lagi. Ini pasti tidak akan memberi Anda manfaat. Petik 2. Master Sekte dan aku berhutang budi padamu sehingga dia bisa memilih hari di mana dia akan mengizinkanmu untuk datang sendiri. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat sosok punggung Mu Bingyun yang tidak berbalik sepanjang waktu. Hatinya menghangat dan kemudian dia dengan cepat menjadi tenang dan menutup matanya. Dia tidak lagi peduli dengan sekelilingnya ketika dia mulai memusatkan inderanya pada merasakan energi murni dan dingin di daerah ini dan memahami hukum es di dalamnya. Ini adalah Heavenly Netherfrost Lake. Dengan Mu Bingyun di sisinya, Yun Ce tidak perlu mengatur pertahanan apapun. Tak lama kemudian, kesadarannya tanpa sadar merendam dirinya sendiri dan dia bahkan mengisolasi semua suara eksternal. Mu Bingyun tidak memasuki Heavenly Netherfrost Lake dan malah berdiri berjaga di depan duo. Pada saat ini, Mu Susan datang dari belakang mereka. Tatapannya beralih ke Yun Ce dan di tengah keterkejutannya, langkah kakinya terhenti sebelum dia berseru, dalam waktu 3 bulan, dia telah mencapai puncak Realm Reality Sovereign. Selain itu, energinya yang luar biasa adalah stabil ini. Master Istana Bingyun, saya benar-benar tidak tahu bagaimana tepatnya Anda telah mengajarinya untuk menghasilkan hasil seperti itu. Petik 2. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Haha. Maka ini hanya bisa berarti bahwa anak ini adalah orang aneh yang bertentangan dengan akal sehat, kata Mu Susan. Mu Bingyun memberikan senyum yang sangat acuh tak acuh tetapi tidak berkomentar. 35 Ice Phoenix Palaces lainnya telah tiba di atas Heavenly Netherfrost Lake. Di lokasi istana pertama, Mu Yizu melirik Yun Ce, yang sedang duduk di tepi danau. Setelah senyum mengejek menghina melintas di wajahnya, dia tidak lagi repot-repot menatapnya untuk kedua kalinya. Mengikuti bimbingan tuan istananya, ia kemudian perlahan turun, perlahan-lahan menurunkan tubuhnya ke danau Netherfrost surgawi. Begitu ujung kakinya menyentuh Heavenly Netherfrost Lake, arus energi dingin langsung meledak, segera menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Seolah-olah dia langsung disegel ke dalam neraka legenda. Energi besar di seluruh tubuhnya tiba-tiba mendidih seperti api ketika mulai beredar dengan cepat. Riak-riak terus-menerus datang dari Heavenly Netherfrost Lake dan roh-roh es yang menari-nari berserakan di kejauhan karena keterkejutan mereka. Selain dari istana ke-36, semua aula surgawi dan murid-murid istana es Phoenix sekarang tenggelam ke dalam danau. Energi dingin yang mengerikan menyebabkan mereka langsung jatuh ke penjara es begitu mereka masuk. Rasa sakit itu tak tertahankan tetapi hati mereka bersemangat sampai hampir meledak.
Masing-masing dari mereka segera memobilisasi pikiran dan energi mereka yang dalam dan berusaha menahan dan membimbing udara dingin di dalam diri mereka. Meskipun mereka baru saja masuk, mereka dapat merasakan perubahan yang sangat berbeda yang terjadi pada tubuh mereka dan urat nadi yang disebabkan oleh energi dingin yang sangat murni dari Heavenly Nether Frost Lake. Meskipun mereka telah lama mendengar tentang Heavenly Nether Frost Lake yang ajaib, mereka masih bahagia melampaui impian mereka setelah mengalami secara langsung. Dalam kegembiraan mereka, mereka dengan senang hati menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh dingin yang ekstrim. Dibandingkan dengan murid Ice Phoenix Palace, ekspresi para murid Aula Surga relatif biasa. Tidak ada perubahan pada wajah dan ekspresi Mu Hanyi dan Mu Feixue, yang menjadi pusat perhatian, ketika mereka menenggelamkan diri ke dalam air danau. Selain Mu Bingyun, Yun Che dan Mu Xiaolan, semua orang sudah memasuki danau surgawi. Namun, berbagai sesepuh dan penguasa istana tidak segera memasuki danau untuk meredam tubuh mereka. Setelah menunggu lama, tatapan mereka semua beralih ke Penatua Besar Mu Huanzi. Napas Penatua 39 Mu Yunzi agak berantakan. Penatua Mu Huanzi sendiri juga merasa sangat cemas. Kemudian, dia akhirnya menguatkan hatinya, mengangkat kepalanya dan berkata, Sekte Master, tentang murid langsung. Begitu kata-kata ini keluar, mayoritas murid Aula Surgawi langsung membuka mata mereka untuk melihat ke arah Mu Hanyi dan Mu Feixue. Raja ini jelas tidak lupa. Petik 2. Suara Snow Song Realm King datang dari atas Frost Dragon yang sangat besar, karena kita telah tiba di Heavenly Nether Frost Lake, maka masalah pemilihan murid langsung raja ini tidak memerlukan banyak cobaan. Garis cahaya biru tiba-tiba bersinar dari atas dan kemudian membentuk formasi mendalam yang aneh. Setelah itu, gelombang besar tiba-tiba naik, mendarat ke formasi mendalam di langit. Air danau yang tertutup perlahan mulai menetes dari ujung formasi yang dalam, menghasilkan suara denting tajam yang sama sekali tidak menyerupai suara air yang menetes. Jelas, seolah-olah kristal es bertabrakan. Sekte Master, apa artinya ini? Mu Huanzi benar-benar bingung. Mu Hanyi mengangkat kepalanya saat matanya yang biasanya jernih melepaskan semangat yang kuat. Air danau dalam formasi akan habis setelah 6 jam. Setelah semuanya jatuh, siapapun yang menarik roh es danau paling surgawi akan menjadi murid langsung raja berikutnya. Petik 2. Setelah beberapa saat tertegun, semua orang langsung bereaksi. Mu Huanzi dengan gembira menerimanya dengan, Sekte Master bijak, dan kemudian membalikkan kilat dengan cepat. Dia berteriak dengan suara gemuruh, Feixue. Ke samping, Mu Yunzi juga dibebankan ke Mu Hanyi dari atas kepala. Dengan lambaian tangannya, dia benar-benar menyingkirkan semua murid yang berada dalam jarak 300 meter dari Mu Hanyi. Hanyi, mulailah sekarang. Roh es dari Heavenly Nether Frost Lake sama sekali bukan roh es biasa. Masing-masing dari mereka dibentuk oleh energi dingin danau surgawi dan memiliki kesadaran tingkat tinggi dan dekat dengan jiwa yang lengkap. Bahkan jika itu adalah seorang praktisi mendalam yang hanya berkultivasi dalam seni mendalam es, tidak ditolak oleh roh-roh es semacam ini sudah sangat sulit, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Akibatnya, meskipun percobaan ini yang berasal dari Snow Song Realm King sendiri tampaknya sangat sederhana, itu adalah ujian keseluruhan terhadap konstitusi seseorang, bakat bawaan, pemahaman hukum dan kontrol. Semakin tubuh seseorang memiliki afinitas dengan kekuatan tipe S, semakin teliti dalam memahami hukum jenis S, semakin besar kontrol seseorang terhadap kekuatan tipe S, secara alami berarti bahwa itu lebih mungkin bagi mereka untuk tidak ditolak oleh surgawi. Roh es danau. Setelah itu, mereka kemudian bisa mencoba berkomunikasi dengan mereka dan perlahan-lahan menarik mereka. Jika kontrol seseorang terhadap kekuatan tipe S cukup besar, maka mereka bahkan bisa menguasai roh es ini dan menggunakannya sebagai milik mereka. Sebagai perbandingan, kultivasi seseorang dalam cara yang mendalam tidak terlalu penting dalam uji coba ini. Setiap kali Raja Realem memilih murid langsung, dia tidak pernah menempatkan tingkat kultivasi mereka pada saat itu. Ini karena tingkat kultivasi pada waktu tertentu hanya tingkat kultivasi pada waktu tertentu. Pemahaman hukum dan penguasaan kontrol adalah apa yang memutuskan kecepatan kultivasi dan batas yang mampu dicapai seseorang di masa depan. Inilah sebabnya mengapa Mu Hanyi dan Mu Feixue secara terbuka diakui sebagai dua orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung Realem King meskipun hanya peringkat di tengah dalam hal kekuatan. Karena itu, mereka yang memiliki bakat bawaan tinggi tidak akan pernah rendah dalam kultivasi dibandingkan dengan teman sebaya pada usia yang sama. Itu juga Mu Hanyi dan Mu Feixue yang tak tertandingi dalam hal budidaya jika dibandingkan dengan rekan-rekan seusia di seluruh Snow Song Realm. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan bawaan biasanya berjalan seiring. Mu Hanyi tidak membutuhkan pengingat Mu Yunzi karena tubuhnya sudah melayang dengan cahaya biru. Setelah beberapa napas, dia sudah menyalurkan kekuatan esnya ke batas mereka. Energi dingin yang kaya dan murni membawa energi jiwanya, menyebarkannya ke sekelilingnya. Di sisi lain, mata Mu Feixue tertutup, ekspresinya yang tenang memiliki kemurnian teratai salju. Hanya 1 kilometer di depannya, roh es yang awalnya akan terbang tiba-tiba melambat. Kemudian, secara bertahap berhenti dan setelah lama diam, perlahan-lahan terbang ke arah Mu Feixue dengan ragu-ragu. Jelas bukan hanya Mu Hanyi dan Mu Feixue yang menarik roh es. Hampir semua murid Aula Surgawi melakukan yang terbaik untuk melepaskan energi mendalam dan energi jiwa mereka. Meskipun mereka tahu peluang mereka tidak pasti, jika mereka mampu menjadi murid langsung Master Sekte, yang tidak diragukan lagi sama dengan mencapai surga dalam satu langkah. Bahkan jika peluang mereka tipis, mereka masih ingin melakukan yang terbaik. Air danau dalam formasi mendalam terus-menerus menetes, membawa berlalunya waktu. Di atas Heavenly Nether Frost Lake, pertarungan sengit atas roh es danau surgawi memulai aksi pertamanya.
Itu sangat sunyi dan intens. Di tepi danau surgawi, kesadaran Yun Ce telah benar-benar tenggelam ke dalam. Dia benar-benar tidak menyadari apapun yang terjadi di dunia luar, sama sekali tidak menyadari pertempuran sengit di Heavenly Netherfrost Lake dan sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Raja Realm Song Salju sebelumnya. Di bawah panca indera yang dikosongkan, tingkat di mana energi dingin danau surgawi melonjak ke tubuhnya beberapa puluh kali lebih cepat daripada Mu Xiaolan di sampingnya. Di bawah energi dingin yang sangat murni dan bersih yang mengandung hukum kekuatan tingkat yang sangat tinggi, energi yang mendalam di tubuh Yun Ce dengan cepat mensirkulasikan energi dingin berulang kali, membawa perubahan yang tenang setiap saat. Bab 985 Jurang dari Jalan Surgawi. Ding, ding, ding. Tetesan air yang jatuh dari danau surgawi membuat waktu berlalu terasa lebih mudah dipahami. Di permukaan danau yang tenang, roh-roh es yang telah ditakuti awalnya secara bertahap menjadi tenang. Kemudian, satu persatu, di bawah gelombang energi tenang yang dihasilkan dengan kerja keras, mereka secara bertahap mendekati murid-murid aula surgawi yang berbeda dalam kebingungan dan keingintahuan. Menarik dan mengendalikan roh-roh es tingkat rendah adalah tugas yang terlalu sederhana bagi murid-murid aula surgawi tetapi karena roh-roh es di dalam danau surga terlalu murni dan indera mereka terlalu tajam, sama sekali tidak dikucilkan oleh mereka sudah sangat sulit. Membuat kontak dan menarik mereka ke sisi seseorang, bahkan jika itu hanya satu es roh, adalah tugas yang jauh lebih sulit di luar imajinasi mereka. 15 menit berlalu, 1 jam berlalu, seorang murid aula surgawi di tahap tengah alam kesengsaraan surgawi akhirnya berhasil menarik satu roh es ke sisinya. Pada titik ini, ada dua roh es menari di sekelilingnya. Namun tarian mereka lambat dan jalur gerakan terus berubah, seolah-olah mereka bisa pergi kapan saja. Dia menghela nafas panjang ketika konsentrasinya mulai sedikit rileks. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa murid aula surgawi yang paling dekat dengannya hanya memiliki satu roh es yang menari-nari. Orang di sebelahnya memiliki dua roh es seperti dia. Saat matanya menyapu, dia melihat ada orang yang sudah memiliki 3 es. Jantungnya tiba-tiba berdenyut saat matanya melihat Mu Hanyi dan Mu Feixue di kejauhan. Di samping mereka berdua, ada 5 roh es menari di sekitar mereka masing-masing. Roh-roh es di sekitar mereka jauh lebih hidup dan dia bisa secara tidak sengaja merasakan sukacita roh-roh es ini. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak hanya Mu Hanyi dan Mu Feixue dua murid terbaik dari Ice Phoenix Divine Hall, mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Ketika berbicara tentang Ice Phoenix Divine Hall, siapapun dalam sekte hanya akan langsung memikirkan Mu Hanyi dan Mu Feixue dan bukan orang ketiga lainnya. Dalam pertempuran ini untuk tempat murid langsung, semua orang juga hanya memikirkan Mu Hanyi dan Mu Feixue. Murid itu peringkat ketiga dalam hal bakat. Bahkan tidak pernah memasuki gambar. Dia menghela nafas dalam-dalam saat dia akhirnya menyerah. 2 arwah es yang dia tarik dengan susah payah telah dibubarkan olehnya dan dia tidak lagi peduli dengan arwah es. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan energinya di sekitar jantungnya dan mulai menggunakan energi dingin air danau untuk menyaring tubuhnya dan urat nadi yang dalam. Hampir setengah dari aula surgawi murid telah sepenuhnya menyerah pada tanda jam. Mengejar harapan yang tak terduga dan menghabiskan waktu 1 jam di danau surgawi telah membuat mereka sangat menyesal. 2 jam telah berlalu dan 80% murid aula surgawi telah sepenuhnya menyerah. Namun, masih ada beberapa ratus murid yang masih berusaha keras. Semua tua-tua dan penguasa istana juga diam-diam menyerap energi dingin danau surgawi itu. Namun, mereka tidak seperti berbagai murid yang benar-benar berkonsentrasi tetapi malah meninggalkan setengah dari kesadaran mereka di luar, mengamati tindakan berbagai murid setiap saat. Terutama bagi para penguasa istana Es Phoenix karena murid-murid istana Es Phoenix relatif lebih lemah. Seiring berlalunya waktu, mereka tidak akan mampu bertahan di danau surgawi. Pada saat yang sama, mereka semua mengamati pertempuran roh es yang belum pernah terjadi sebelumnya. Titik-titik fokus utama tidak diragukan lagi adalah Mu Hanyi dan Mu Feixue. Hasilnya juga tidak mengejutkan. Mereka berdua telah menarik sebagian besar roh es. Setelah 2 jam berlalu, mereka masing-masing memiliki 10 roh es di sekitar mereka dan dicocokkan secara merata. Meskipun murid-murid lain telah melakukan semua yang mereka bisa, yang terbaik hanya memiliki 7 roh es di sekitar mereka. Di bawah itu, mereka yang memiliki 5 roh es juga sedikit dan jauh di antara mereka dan celah di antara mereka dapat dengan mudah dilihat. Di antara 72 penatua, ada 2 orang yang tidak berada di dalam danau surgawi tetapi malah berada di tempat tinggi di udara, Mu Huanzi dan Mu Yunzi. Mu Feixue dan Mu Hanyi, salah satunya adalah cucu perempuan sementara yang lain adalah murid. Mereka pasti sangat khawatir dan bahkan tidak tega menikmati energi dingin danau. Mu Huanzi masih relatif tenang sementara mata Mu Yunzi terus bersinar dan auranya tidak tenang bahkan untuk sedetik. Tangannya mengepal erat, hanya sesekali santai. Hanya mulutnya yang terus tertutup karena dia tidak berani mengeluarkan suara yang mungkin mengganggu Mu Hanyi. Menilai dari situasinya sekarang, mengabaikan garis keturunan Ice Phoenix, bakat bawaan Hanyi tidak di bawah Feixue. Mencapai hasil seperti itu dengan tubuh laki-laki tidak diragukan lagi merupakan penemuan langka selama 1000 tahun, Mu Huanzi bergumam pada dirinya sendiri dengan ratapan mendalam. Dari situasi saat ini, keduanya sama-sama cocok. Namun, dia sangat jelas bahwa setelah 6 jam, jika keduanya masih sama rata, itu pasti Mu Hanyi yang akan menang. Alasan pertama adalah karena dia laki-laki. Alasan kedua adalah karena pujian yang tinggi yang dinyanyikan semua orang untuknya dan rasa hormat yang dia dapatkan. Jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar dari bawah. Di tepi danau surga, tubuh murid Ice Phoenix Palace berkedut dengan kuat. Wajahnya benar-benar tanpa darah dan dia mulai kehilangan kendali atas energi dingin yang memasuki tubuhnya dan berada di ambang mengamuk.
Pemimpin istana dari Ice Phoenix Palace yang dia tinggali segera membuka matanya dan terbang dari danau surgawi, meraihnya dan melemparkannya ke tepi danau surgawi. Warna langsung kembali ke wajah murid Ice Phoenix dan dia bangkit dengan malu sebelum duduk diam di sisi danau. Kekuatan, bakat, fisik, dan kemampuan masing-masing orang yang sangat kuat untuk menahan energi dingin berbeda. Setelah batas seseorang terlampaui, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika seseorang dengan paksa mencoba masuk kembali ke danau surgawi, mereka akan melukai dirinya sendiri. Namun, energi dingin di sisi danau yang jauh lebih lembut masih sangat berharga dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak murid mulai tidak mampu menanggung energi dingin danau surgawi itu. Mereka hanya bisa meninggalkan danau surgawi dan datang ke tepi sungai untuk dengan tenang memperbaiki dan mempertahankan manfaat yang telah mereka petik hari ini. Selain itu, bahkan murid Ice Phoenix Palace yang tinggal di danau surgawi untuk waktu sesingkat, hanya 2 jam, jelas bisa merasakan seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Memperbaiki energi dingin murni dari Heavenly Nether Frost Lake jauh lebih unggul daripada mengonsumsi ribuan eliksir. Secara bertahap, 4 jam telah berlalu. Ke-3.500 murid dari Ice Phoenix Palace telah dipaksa keluar dari danau surgawi dan tetap berada di tepi danau. Di dalam danau surgawi, hanya berbagai murid dari aula surgawi yang masih tersisa. Karena petunjuk luar biasa yang dimiliki Mu Hanyi dan Mu Feixue, semakin sedikit murid yang mencoba yang terbaik untuk menarik roh es. Dari beberapa ratus hingga beberapa lusin hingga beberapa yang terakhir. Ketika murid aula terakhir membuka matanya, dia melihat bahwa di sekitar Mu Hanyi dan Mu Feixue ada 20 roh es menari di sekitar mereka. Ketika dia melihat ke atas dan hanya melihat 14 roh es mengelilinginya, dia menjadi kecil hati dan mendesah ringan. Menerima nasibnya, dia melambaikan tangannya, langsung membubarkan semua roh es di sekitarnya. Tidak ada kekurangan para jenius di dunia. Namun, jumlah jenius yang tak tertandingi tidak cukup. Di depan para jenius yang tak tertandingi ini, para jenius lainnya hanya bisa menjadi pemeran pendukung. 2/3 dari jalan menuju pertempuran arwah es ini, itu sudah benar-benar berubah menjadi pertempuran antara Mu Hanyi dan Mu Feixue. Namun hasil ini, benar-benar tidak mengejutkan. Yun Ce tidak tahu semua ini. Pada saat ini, dia sudah berada di dunia yang sangat unik. Atau mungkin aneh. Penyaluran jalan agung Buddha menyebabkan energi dingin di dalam danau surgawi memasuki tubuh Yun Ce melalui pori-pori tubuhnya pada tingkat yang melampaui pemahaman manusia. Murid-murid lain telah menggunakan energi mereka yang mendalam untuk memimpin energi dingin untuk memasuki tubuh mereka untuk memperbaiki tubuh mereka dan pembuluh darah yang dalam, tetapi Yun Ce secara langsung mengarahkan energi ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Ketika semakin banyak energi dingin memasuki tubuhnya, aliran energi yang mendalam di dalam tubuhnya dan pembuluh darah yang dalam menjadi lebih cepat. Kesadaran Yun Ce benar-benar tenggelam saat ia fokus pada membimbing energi dingin eksternal untuk menyatu dengan energi profoundnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, ketika kesadarannya semakin tenggelam, dia tidak bisa lagi merasakan aliran waktu. Sama seperti ini, setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu dan energi yang dalam beredar hingga 1000 siklus, tiba-tiba berhenti. Semua energi yang mendalam benar-benar berhenti bergerak dan begitu tenang sehingga seolah-olah waktu itu sendiri tiba-tiba berhenti. Kesadaran Yun Ce tiba-tiba tertegun. Kemudian, energi yang mendalam di sekitarnya tiba-tiba melonjak, seperti aliran amukan yang kembali dengan ganas ke pembuluh darahnya yang dalam. Kesadarannya juga memasuki nadinya yang dalam, tetapi bahkan sebelum dia bisa melihat apakah ada keganjilan, suara keras bergema di setiap sudut kesadarannya. Inti dari pembuluh darahnya yang dalam, sepertinya ada sesuatu yang meledak dan dunia batin dari pembuluh darahnya yang dalam menjadi kacau. Kabut putih pucat mengisinya sepenuhnya dan kabut ini bergerak dengan gila-gilaan, terus menyebar dan berkumpul. Kadang-kadang, itu berkedip dengan cahaya biru. Kadang-kadang muncul dengan api. Sesekali kilat menyala dengan kilat ungu. Kadang-kadang itu benar-benar hitam. Sama seperti dunia kecil yang tiba-tiba hancur berantakan karena bencana. Pada akhirnya, itu benar-benar berantakan dan semua asal energi dalam di nadinya yang mendalam tersebar, bergegas pergi. Kejutan ini juga tidak sepele. Dispersi energi asalnya yang dalam. Ini berarti bahwa kultivasi seseorang sejauh ini telah sia-sia. Bagi setiap praktisi yang mendalam, ini tidak diragukan lagi adalah pemandangan yang mengerikan. Terlepas dari keterkejutannya, Yun Ce tiba-tiba menyadari bahwa berbicara tentang cahaya bintang aneh yang bersinar di pusat pembuluh darahnya yang dalam yang dengan cepat menjadi kosong. Itu seperti nebula di langit gelap yang bersinar lemah, namun bicaranya sangat misterius. Perasaan misterius yang luar biasa tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh dan kesadarannya. Perasaan ini aneh dan tak terlukiskan. Rasanya seolah-olah semuanya sedang ditingkatkan, seperti seluruh tubuh dan jiwa seseorang sekarang di dunia yang sama sekali tidak seperti sebelumnya. Seolah-olah mereka menikmati aura dan mendengar suara-suara dari dunia lain. Dalam nadinya yang mendalam, 4 warna, biru, merah, ungu dan hitam menyala sekali lagi. Nebula aneh di tengah juga berputar perlahan. Dengan setiap putaran, itu akan tumbuh lebih besar dan cahaya bintang-bintang juga akan menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, perasaan aneh di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Pembuluh darah, tulang, darah, rambut, dan bahkan setiap selnya berdenyut dengan intensitas. Bahkan kesadarannya terus-menerus menangkap gambar yang berbeda. Gambar-gambar ini dimulai sejak dia berusia 16 tahun. Mereka mulai dari hari ketika pembuluh darahnya yang dalam direstrukturisasi, mengulangi setiap langkah yang dia lakukan dengan cara yang mendalam. Semua pelatihan, setiap terobosan, setiap pertemuan yang tidak biasa, setiap bahaya, setiap situasi hidup dan mati.
Dalam gambar-gambar ini, seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya sekali lagi. 8 tahun. Dari perspektif cara yang mendalam, 8 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Namun, semua pertemuan hidup dan mati yang dia alami mungkin akan melebihi apa yang akan dialami orang lain dalam 1000 kehidupan. Semua pelatihan, setiap terobosan, setiap pertemuan yang tidak biasa, setiap bahaya, setiap situasi hidup dan mati. Dalam gambar-gambar ini, seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya sekali lagi. 8 tahun. Dari perspektif cara yang mendalam, 8 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Namun, semua pertemuan hidup dan mati yang dialami mungkin akan melebihi apa yang akan dialami orang lain dalam 1000 kehidupan. Di Heavenly Nether Frost Lake, di langit di atas Frost Dragon yang sangat besar, tatapan yang kuat tiba-tiba melesat ke bawah dari balik kabut dan mendarat di Yunche. Pada saat ini, Mu Bingyun juga berbalik dan menatap Yunche dalam sekejap. Pada dirinya, garis-garis energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya sedang dilepaskan tetapi tidak bubar. Sebaliknya mereka berubah menjadi bentuk cincin dan berputar cepat di sekelilingnya, menyebabkan udara di sekitarnya juga berubah kacau. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar hebat dan riak yang tampak seperti riak air muncul di tubuhnya. Yunche dan Mu Xiaolan sangat dekat satu sama lain dan perubahan intens dalam aura menyebabkan Mu Xiaolan tersentak kembali ke kesadaran. Dia melihat kondisi Yunche dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara Mu Bingyun berdering di kedalaman jiwanya, jangan katakan apa-apa. Dia akan menerobos. Mu Xiaolan meraih dengan tangannya dan menekan kuat-kuat bibirnya sebelum mundur dengan hati-hati. Pupil matanya melebar saat dia menatap Yunche dengan mata terbelalak. Transformasi Yunche langsung menarik perhatian semua murid Ice Phoenix Palace di sisi danau. Ini bukan terobosan biasa. Itu adalah kemajuan praktisi yang mendalam dari alam fana ke alam surgawi. Itu adalah kemajuan dan kelahiran kembali yang sejati. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Yunche yang telah tiba di alam Song Salju 3 bulan lalu, dalam keadaan yang benar-benar tidak diharapkannya, mengambil langkah pertama yang sebenarnya ke jalan surgawi. Babak 986 akhirnya memasuki jalan surgawi. Kenapa harus begitu sekarang? Alis Mu Bingyun berkerut. Jika bisa dikatakan bahwa terobosan dunia kecil adalah perubahan kuantitatif dalam kekuatan yang mendalam dan terobosan dunia besar adalah perubahan kualitatif, maka naik ke alam surgawi dari dunia fana adalah transformasi lengkap dan menyeluruh yang sepenuhnya berbeda dari setiap terobosan sebelumnya lainnya. Proses ini juga sangat panjang dan sulit dan biasanya memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sekalipun bakat bawaan seseorang sangat tinggi, memulainya dengan lancar masih akan membutuhkan beberapa jam. Selain itu, juga akan disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selama proses, seseorang tidak boleh diganggu dengan cara apapun atau akan mudah menerima kerusakan permanen pada pembuluh darah yang dalam. Sebagai hasilnya, ketika para praktisi yang mendalam di puncak kehidupan fana merasakan bahwa mereka berada di ambang menerobos, mereka akan segera memilih untuk pergi ke pengasingan. Namun terobosan Yunche ke jalan surgawi datang begitu tiba-tiba. Setelah melangkah ke jalan surgawi, semua energi yang mendalam di seluruh tubuh akan mengalami transformasi total. Selama proses ini, energi seseorang yang dalam akan hancur dari kendali mereka dan mereka tidak akan dapat menyalurkan atau melepaskannya, yang juga berarti bahwa ia tidak mampu menangani energi dingin danau surgawi itu. Energi dingin danau surgawi di sini tidak diragukan lagi telah menjadi penghalang terbesar dalam terobosannya sekarang dan kemungkinan besar itu akan sangat merusak tubuhnya dan pembuluh darah yang dalam waktu singkat. Inilah sebabnya mengapa Yunche tiba-tiba menerobos ke sini sangat berbahaya. Mu Bingyun tidak lagi ragu-ragu saat dia dengan cepat mengambil tindakan, berniat untuk melepaskan energi dinginnya untuk membangun penghalang yang menyegel sekelilingnya. Pada saat yang sama, pikirannya dengan cepat mengaduk-aduk cara bagaimana mengeluarkannya dari Heavenly Nether Frost Lake tanpa mengganggunya. Namun, sebelum energi dinginnya belum dilepaskan, dia tiba-tiba berhenti. Karena kecepatan di mana energi mendalam yang berputar di sekitarnya mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Karena itu adalah, transformasi, secara alami seharusnya menjadi lambat dan sulit tetapi kecepatan di mana energi yang mendalam di sekitar tubuh Yunche bersirkulasi sebenarnya secepat tornado. Tanpa perlindungan energi yang dalam, begitu energi dingin masuk ke dalam tubuh, seseorang akan menggigil kedinginan dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, kulit Yunche sebenarnya normal seperti biasa dengan tidak ada kedutan tunggal yang mengindikasikan dia terpengaruh oleh energi dingin sama sekali. Meskipun sirkulasi energi yang dalam sangat cepat, itu tidak kacau sama sekali. Tangan Mu Bingyun berhenti di tempat dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, keheranan yang tidak terpencar untuk jangka waktu yang lama dalam pandangannya. Di belakangnya, Mu Xiaolan dipenuhi dengan gugup, tidak berani mengucapkan satu suara pun atau menarik napas terlalu dalam. Hanya Mu Bingyun, yang paling dekat dengannya, merasakan kondisi Yunche yang tidak biasa. Adapun yang lain, apakah itu tua-tua, penguasa istana atau murid, mereka dengan cepat memindahkan pandangan mereka darinya setelah syok awal mereka. Untuk Yunche, ini adalah kelahiran kembali yang akan memungkinkan dia untuk memasuki dunia yang sama sekali baru. Tapi, untuk semua orang yang hadir, yang telah lama berada di jalan surgawi, itu bahkan tidak aneh sama sekali. Dan beberapa bahkan mendengus dengan diam-diam secara rahasia. Ini karena bagi mereka, itu hanyalah titik awal yang sudah lama mereka lewati. Alasan mengapa Yunche menarik perhatian mereka sebelumnya hanya karena waktu terobosannya sedikit menyenangkan. Di sisi lain adalah pertempuran sengit yang memutuskan siapa yang akan menjadi murid langsung Raja Realem, jadi siapa yang mau repot-repot memperhatikan terobosan ke titik awal dari cara surgawi. Dari penampilan Mu Bingyun, dia jelas melindunginya juga.
Dengan dia yang secara pribadi melindunginya, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dia menerobos ke sini. Dalam dunia nadi Yunce yang mendalam, nebula perlahan-lahan tumbuh di tengah-tengah rotasi yang cepat dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya juga secara bertahap menjadi lebih terkonsentrasi. 4 sinar berwarna bersinar cemerlang pada frekuensi yang sama dengan dunia batin di dalam nadinya yang mendalam mengalami perubahan dunia. Indera dalam setiap sudut tubuhnya juga berubah karena persepsinya tentang dunia juga berubah secara khas. Kesadarannya terus-menerus memainkan adegan di kepalanya berulang kali, seolah-olah itu mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Menyatakan bahwa dia sekarang akan melangkah ke dunia yang sama sekali baru di mana dia akan memiliki kehidupan dan kekuatan yang sama sekali baru. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah orb asal iblis di nadinya yang dalam. Itu masih abu-abu kusam dan sunyi senyap. The Heavenly Netherfrost Lake benar-benar sunyi, dengan satu-satunya suara di sana adalah air danau yang menetes yang menumbuk jiwa seseorang. Perhatian semua orang berkonsentrasi pada Mu Hanyi dan Mu Feixue dan seiring waktu berlalu, kontes di antara mereka berada di jalan buntu yang lebih besar. Mereka menarik jumlah roh es yang sama dan tidak ada perbedaan di antara mereka sejak awal. 4 jam telah berlalu dan mereka berdua telah menarik 24 roh es. 30 menit kemudian, pada waktu yang sama, itu telah menjadi 26. Dan kemudian 20-70 lagi 15 menit kemudian. Seolah-olah waktu melambat. Entah itu murid Ice Phoenix Palace di tepi danau atau murid-murid aula di dalam danau, mereka semua menatap dengan penuh perhatian dengan mata lebar dan napas terhenti, menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Jika ada sedikit celah di antara mereka, itu tidak akan membuat suasana ini menyesakan. Namun, tidak hanya semangat es mereka sama sejak awal, perbedaan mereka hampir tidak ada artinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan benar-benar cocok dengan hukum es ini. 6 jam akan berlalu dan kami masih belum bisa memastikan mana yang lebih kuat, sesepuh aula surgawi menyesali. Merupakan suatu kehormatan besar bagi dua murid yang luar biasa untuk muncul pada saat yang sama dalam generasi ini, kata penatua aula surgawi lainnya. Dan benar pada saat ini tatapan dan ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ini karena dalam 15 menit terakhir, baik kekuatan dan pikiran Mu Hanyi dan Mu Feixue berkonsentrasi pada roh es yang sama persis. Keduanya juga menemukan ini pada saat yang sama tetapi tidak ada yang mengalihkan perhatian mereka. Karena ini adalah roh es terdekat. Fakta bahwa mereka berdua saat ini berada di jalan buntu dengan hampir tidak ada perbedaan berarti hampir pasti mereka akan kehilangan jika mereka memilih target lain pada saat yang kritis ini yang akan menentukan nasib mereka. Situasi ini membuat suasana yang sebelumnya sangat tegang tiba-tiba menjadi dingin. Kali ini, bahkan berbagai tetua dan penguasa istana menahan napas. Batas waktu sekarang telah mencapai 15 menit terakhir dari tenggat waktu. 15 menit hanya cukup bagi mereka untuk menarik satu roh es. Yang berarti bahwa karena mereka berdua telah memilih roh es khusus ini, itu akan langsung memutuskan hasil hari ini. Kesadaran roh es ini diaduk oleh dua aura beku yang menarik dan memberinya isyarat. Setelah ragu-ragu sebentar, itu kemudian terbang ke arah dua orang. Kecepatan terbangnya jelas lebih cepat dari kecepatan di mana roh es lainnya terbang. Hanya saja lintasannya tidak persis garis lurus karena melayang tidak stabil, ke kiri dan kanan dari waktu ke waktu. Akhirnya, berhenti, tepat antara Mu Hanyi dan Mu Feixue. Kemudian, itu tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama. Jelas bingung siapa yang harus memilih. Akhirnya, berhenti, tepat antara Mu Hanyi dan Mu Feixue. Kemudian, itu tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama. Jelas bingung siapa yang harus memilih. Ding, ding, ding. Air danau diformasi dalam berkurang ketika suara akhir pertikaian ini hampir dalam jangkauan. Tatapan semua orang dengan kuat berfokus pada roh es di antara dua orang. Seolah-olah itu sudah diperbaiki, terlepas dari kenyataan bahwa timer telah mencapai hitungan mundur terakhirnya, itu masih tidak bergerak. Pergi ke Hanyi. Napas Mu Yunzi juga berhenti dengan terhentinya roh es. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, wajahnya memerah karena menahan nafas. Pembuluh darah biru di tangannya yang mengepalkan erat tampaknya berada di ambang perpecahan. Semoga beruntung, Feixue. Dahi Mu Huanzi telah lama kusut. Meskipun dia tidak serius tentang hasil seperti Mu Yunzi, karena dia bisa dengan tenang menerimanya jika Mu Hanyi menang, sekarang setelah mencapai 15 menit terakhir dari pertempuran yang intens, dia tidak bisa menahan tegang naik. Meskipun Mu Feixue secara alami acuh tak acuh dan jarang berbicara, di mana murid Ice Phoenix tidak bermimpi menjadi murid langsung Raja Realem Besar. Ding, ding, ding. Air danau surgawi masih turun secara metodis dan air danau yang tersisa di dalam formasi mendalam akhirnya turun ke 100 tetes terakhir. 90 tetes. 80 tetes. 70 tetes. Mata Mu Hanyi dan Mu Feixue tertutup rapat sejak awal namun kabut es naik dari tubuh mereka ketika mereka tanpa ragu melepaskan wawasan seumur hidup mereka tentang hukum es. Sebelum hari ini, keduanya awalnya memiliki kepercayaan yang sama, mutlak-mutlak pada diri mereka sendiri tetapi mereka tidak berharap bahwa lawan mereka jauh lebih kuat daripada harapan mereka. Meskipun keduanya diakui secara publik berada di puncak murid Ice Phoenix generasi ini, mereka biasanya mempertahankan kekuatan mereka. Sampai hari ini, ketika mereka tidak menahan apapun. 50 tetes. 40 tetes. 30 tetes. Setiap setetes air ditumbuk dengan keras di hati sanubari setiap orang namun roh es yang akan menentukan hasil akhirnya masih dengan keras kepala tetap tak bergerak di tempatnya. Di seluruh Heavenly Netherfrost Lake, satu-satunya orang yang perasaan hatinya tidak tegang adalah jelas Yunce, yang berada di dalam dunianya sendiri. Pada saat itulah terobosannya berakhir dengan sempurna setelah 2 jam.
Energi yang mendalam di sekitar tubuh Yun Ce sudah berhenti berputar dan tanpa suara kembali ke tubuhnya. Dunia dalam nadanya yang dalam telah benar-benar berubah dari kondisi kabut yang sebelumnya padat dan sekarang seperti langit berbintang yang tak terbatas. Bintik-bintik bintang yang berkelap-kelip di dalamnya berisi aura misterius dan kuat. Aura cara surgawi. Aura tingkat pertama dari alam asal surgawi. Alam asal surgawi adalah langkah pertama manusia ke jalan surgawi. Itu adalah langkah di mana energi vital seseorang menjadi surgawi, menyebabkan tubuh praktisi yang mendalam melebihi batas manusia dan juga secara substansial menguat. Umur seseorang juga akan sangat meningkat. Perubahan semacam ini adalah transformasi yang sangat berbeda pada tubuh praktisi mendalam lainnya, tetapi pada Yun Ce, itu tampaknya tidak berubah secara intens. Ini karena Yun Ce sudah melewati kategori manusia. Bagi yang lain, ini adalah transformasi tetapi baginya, itu hanyalah peningkatan kekuatan. Namun yang menggetarkan Yun Ce, adalah peningkatan eksplosifnya dalam kekuatan yang dalam. Persepsinya tentang energi yang mendalam telah sepenuhnya berubah. Sebelumnya, bahkan ketika dia bertukar pukulan dengan seorang praktisi yang mendalam dengan cara surgawi, dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Namun, apa yang dia rasakan dari tubuhnya saat ini seperti domain kekuasaan lain. Meskipun itu hanya satu terobosan, dari tingkat ke-10 Realm Sound mendalam ke tingkat pertama dari alam asal surgawi, ia merasa bahwa kekuatannya tidak hanya 2 kali lipat tetapi bahkan mungkin meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di bawah amplifikasi kekuatan Dewa Jahat, dia sendiri tidak dapat memperkirakan seberapa kuat kekuatan yang bisa dia lepaskan. Kemajuan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya semacam ini menyebabkan hati Yun Ce melonjak untuk jangka waktu yang lama. Keyakinan dan kesombongannya juga meningkat, sehingga dia merasa seolah-olah dia sudah kuat ke titik kemahakuasaan. Sementara tenggelam dalam kegembiraannya, dia lupa di mana dia berada saat ini saat dia memberikan raungan yang menyenangkan. Kedua lengannya terbuka lebar saat dia dengan sembarangan melepaskan energi yang dalam yang telah melangkah ke jalan surgawi. Pada saat yang sama, kesadarannya segera terbangun. 25 tetes. 20 tetes. 15 tetes. 20 tetes. 15 tetes. Air danau itu perlahan-lahan mendekati tetes terakhirnya dan pada saat ini, roh es yang telah lama bertahan sekarang memantul dalam pandangan semua orang. Akhirnya mulai bergerak. Itu bergeser sedikit setelah ragu-ragu. Dan secara mengejutkan bergeser ke arah Mu Hanyi. Kemudian, seolah-olah membuat keputusan akhir, ia mulai terbang menuju Mu Hanyi. 10 tetes. Hanyi menang. Hasil akhirnya jelas muncul dalam 15 menit terakhir ini. Semuanya akhirnya diselesaikan setelah pemilihan roh es. Hahaha, Mu Yunzi benar-benar santai. Meskipun dia memiliki beberapa ribu tahun kultivasi di bawah ikat pinggangnya, dia tidak dapat menekan kegembiraan gila yang dia rasakan ketika dia tertawa terbahak-bahak. Sik, Mu Huanzi mendesah panjang. Tingkatannya sangat tinggi, tetapi hasil akhirnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang, tetapi lebih beresonansi dengan roh es. Tapi kerugian itu tetap kerugian. Meskipun mata Mu Hanyi masih tertutup, senyum sudah muncul di sudut bibirnya dan tubuhnya juga tampak gemetar karena kegembiraan. Dan pada saat inilah energi yang mendalam yang baru saja memasuki jalan surgawi dilepaskan dari tepi danau, bersamaan dengan raungan bersemangat yang bahkan lebih tidak sopan. Begitu deru terdengar, roh es yang terbang ke arah Mu Hanyi tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia mengeluarkan tangisan halus yang belum pernah terdengar sebelumnya, ketika kecepatan penerbangannya tiba-tiba meningkat, lebih cepat daripada roh es lainnya yang bergerak. Namun, jalur terbangnya berubah, itu tidak lagi terbang ke arah Mu Hanyi. Sebaliknya, itu tiba-tiba terbang ke arah tepi danau yang jauh. Itu terbang ke arah Yun Ce. Sebelum kerumunan belum menyadari apa yang telah terjadi, danau surgawi Netherfrost yang tenang tiba-tiba berdesir ke segala arah. Roh-roh es di kejauhan yang bermain-main di sekitar semua mengeluarkan suara roh yang sangat indah dan merdu. Kemudian, mereka semua mulai terbang dan mengejar roh es terakhir itu. Kecepatan mereka terbang membuat mereka terlihat seperti bintang jatuh salju putih. Juga pada saat inilah roh-roh es yang menari-nari di sekitar Mu Hanyi dan Mu Feixue, roh-roh es yang mereka gunakan selama 6 jam penuh dan seluruh kekuatan mereka untuk menarik, membuat mereka tanpa ragu sedikitpun. Mereka juga bergabung dengan roh es lainnya dan terbang langsung ke Yun Ce. Mereka sangat cepat dan mereka semua terbang ke sisi Yun Ce. Roh-roh es yang terbang menuju aula murid-murid aula semua berhati-hati dan ragu-ragu dalam kelambatan mereka. Namun, mereka semua menari di sekitar Yun Ce dengan kegembiraan yang tak tertandingi, suara mereka dengan semangat tinggi. Mereka semua mencoba untuk mengalahkan satu sama lain ketika mereka berada di dekatnya, seolah-olah ada semacam daya tarik fatal pada tubuhnya. Dalam beberapa napas waktu, ketiga ribu roh es di Heavenly Nether Forest Lake semua berkumpul di sekitar Yun Ce dan tidak ada satupun yang tidak ada di sana. Ding! Setetes air danau terakhir dalam formasi mendalam telah jatuh dan Yun Ce juga membuka matanya saat ini. Dia kemudian langsung terpana, terkejut melihat roh-roh es di sekitarnya terbang dengan kegembiraan. Dan wajah-wajah beku yang terpana di sekelilingnya. Bab 987 mempertanyakan. Dari 4 dewa penciptaan besar dalam ras dewa primordial, kekuatan dewa penciptaan Moe adalah kekuatan, Sika adalah ketertiban, Li Su adalah kehidupan dan dewa jahat adalah elemen. Kekuatan absolut elemen. Dewa kuno seperti Vermilion Bird, Phoenix dan Golden Crow disebut sebagai Tri Supreme Fire Attribute Beast sementara Azure Dragon, Ice Phoenix dan Ice Killin disebut Tri Supreme Water Attribute Beast. Namun, murni sehubungan dengan hukum unsur, 6 binatang buas besar ini jauh dari dewa jahat. Phoenix tidak akan takut api Phoenix tetapi masih bisa dirusak oleh api Golden Crow dan Vermilion Bird.
Azure Dragon bisa mengendalikan air dunia tetapi tidak mungkin baginya untuk tidak takut dengan es dari Ice Phoenix dan Ice Kilin. Adapun Yunce, meskipun kekuatannya jauh di bawah mereka, dia tidak takut api atau air dalam bentuk atau bentuk apapun, ini termasuk kilat juga. Jika dia bisa menemukan atribut angin dan bumi benih Evil God di masa depan, dia juga tidak perlu takut dengan kekuatan angin atau bumi. Ini juga mengapa, meskipun jalan agung Buddha Yunce maju dengan lambat dan bayangan patahnya bintang dewa hanya mencapai tahap kelima, ia tidak menemukan hambatan ketika berhasil memahami seni mendalam tingkat tinggi dari cara surgawi seperti dunia Ode of the Phoenix, Golden Crow Burning World dan Ice Phoenix God Investiture Cannon, dalam waktu singkat. Kekuatan dewa jahat atas unsur-unsurnya tinggi dan bahkan mungkin bisa melampaui pengakuan seseorang akan batas-batas hukum. Sama sekali tidak dibatasi oleh hukum, mencapai ranah, menentang surga, yang bahkan para dewa temukan tidak dapat dipahami dan tak terduga. Tetapi bahkan jika itu yang terjadi, Yunce ingin melepaskan aura beku untuk menarik beberapa roh es itu relatif mudah. Namun, menarik semua roh es ini hanya dengan energi yang dalam sangat mustahil. Meskipun kekuatan unsurnya sama tinggi dalam hal hukum, tingkat budidaya yang mendalam terlalu rendah. Namun, kesempatan ini kebetulan datang secara kebetulan. Yunce baru saja menyelesaikan terobosannya dari cara fana, ke jalan surgawi. Apa yang dia lepaskan adalah ledakan energi terdalamnya yang paling awal, yang baru saja berubah, dan paling murni. Ledakan ini sangat murni dan bersih dan juga energi yang sangat besar yang datang dari kekuatan dewa jahat. Bagi roh-roh es murni ini, rasanya seperti mereka mencium aroma sumber energi dingin purba yang pertama. Ini menyebabkan mereka secara refleks membanjiri. Situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi, bahkan jika dia menginginkannya, jika Yunce memiliki kekuatan yang dalam sebelumnya. Tapi itu hanya harus saat ini. Yunce benar-benar tidak menyadari semua ini. Dia hanya melepaskan energinya yang dalam-dalam kegembiraannya untuk merasakan kekuatan kelahiran kembali. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di Heavenly Nether Frost Lake. Ketika dia membuka matanya, dia merasa bahwa suasana serius di sekitarnya tidak terasa benar. Tatapan semua orang benar-benar terkonsentrasi padanya dan roh-roh penari berputar-putar di sekelilingnya seperti bintang yang berputar di sekitar bulan, yang membuatnya, yang jelas-jelas yang paling lemah di tempat ini, langsung menjadi titik fokus dunia ini. Ini. Petik 2. Tidak ada jejak kehormatan dan martabat biasa yang tersisa dengan berbagai penatua dan Master Aula. Ekspresi mereka berubah seperti mereka melihat hantu di siang hari bolong. Bahkan jika mereka mengumpulkan usia dan pengalaman semua orang bersama-sama, mereka masih tidak akan mengerti adegan di depan mereka. Mu Hanyi dan Mu Feixue juga bangun dari Heavenly Nether Frost Lake. Mereka menatap kosong pada 3.000 roh es yang berputar di sekitar Yunce dan tidak bisa memulihkan indera mereka untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Yunce berdiri dan kemudian berbalik untuk bertanya pada Mu Bingyun. Jika dia tiba-tiba sedang menatap begitu dekat oleh monster tua Divine Ice Phoenix Sekte sebelum ini, dia akan sangat gugup. Namun, dia masih bersemangat setelah memasuki jalan surgawi sehingga meskipun dia terkejut, dia tidak merasa panik sama sekali. Mu Bingyun ternyata juga dalam kondisi tertegun sementara Mu Xiaolan di belakangnya, benar-benar bodoh. Mulutnya ternganga lebar sehingga tinjunya sendiri mungkin bisa masuk. Mu Bingyun menghela nafas dan berkata dengan sangat tenang, Master Sekte menetapkan batas waktu 6 jam. Dalam 6 jam, orang yang mampu menarik roh es paling banyak akan menjadi murid langsungnya dan kau. Sesuatu yang lain juga mengejutkannya. Yunce sebenarnya hanya menggunakan 2 jam untuk benar-benar menerobos ke jalan surgawi. Itu adalah periode waktu yang singkat dan bahkan di Heavenly Nether Frost Lake yang sangat berbahaya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. Tapi yang lain tidak punya pikiran untuk memperhatikan itu. Hasil yang akan diumumkan, atau lebih tepatnya, hasil pertikaian yang sudah terungkap, sebenarnya telah mengalami perubahan gemetar surga dalam beberapa napas terakhir waktu. Ini benar-benar membuat semua tua-tua, tuan istana dan murid yang hadir tercengang. Bibir Mu Huanzi, yang sudah siap untuk membuat pengumuman, mengepak beberapa kali sebelum akhirnya berbicara, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh anak ini? Satu kalimat terlintas di benak semua orang. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Hanya dalam 10 napas waktu, semua roh es Heavenly Nether Frost Lake telah tertarik. Prestasi seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh berbagai tetua dan penguasa istana, apalagi murid-murid aula surgawi. Namun hal seperti itu telah terjadi tepat di depan mata mereka. Pada tubuh seorang murid baru yang baru saja melangkah ke jalan surgawi, yang memiliki tingkat kultivasi sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak akan melirik sekilas pun. Tidak mungkin bagi mereka untuk percaya bahwa Yunce mengandalkan aura esnya sendiri untuk menarik roh-roh es ini. Ini karena bahkan Master Sekte tidak dapat melakukan ini dengan kekuatannya. Selanjutnya, energi yang mendalam yang Yunce tiba-tiba lepaskan sebelumnya hanyalah energi yang mendalam yang dilepaskan dari keadaan awalnya, itu bahkan bukan energi es yang mendalam. Raja Realem Salju Song di atas Frost Dragon yang besar di udara telah diam sejak awal. Bahkan dia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada tubuh Yunce. Di antara semua yang hadir, yang hatinya paling bergelombang adalah Mu Hanyi dan Mu Yunzi. Ketika Mu Yunzi telah melihat kemenangan jelas Mu Hanyi, dia dipenuhi dengan sukacita yang tak terbatas. Tapi sekarang, hal seperti itu terjadi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap setelah syok awalnya. Kemudian, dia pulih ke keadaan normal ketika dia berkata dengan suara nyaring, Penatua Agung, saatnya mengumumkan hasil. Murid saya Hanyi keluar sebagai pemenang dan semua orang telah melihatnya dengan mata mereka. Petik 2. Tapi ini. Apa tapi? Mu Yunzi melirik Yunce. Apakah kalian semua tidak melihat bahwa anak ini baru saja menyelesaikan terobosannya beberapa saat yang lalu?
Dia memasuki jalan surgawi, jadi apa yang telah dia lepaskan sebelumnya secara alami adalah energi mendalam yang baru lahir dari tahap pertama cara surgawi. Roh-roh es ini secara alami lebih suka hal-hal yang paling primitif dan murni. Inilah sebabnya mereka semua berkumpul di sekitarnya. Sama sekali tidak aneh. Beruntung dia tidak merusak acara besar kami sejak hasil akhirnya sudah keluar. Kata-kata Mu Yunzi mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya setelah jangka waktu yang lama barulah banyak dari mereka mulai mengangguk, jadi begitulah, tidak heran. Semburan energi awal yang sangat murni yang telah dia lepaskan setelah dia benar-benar menerobos adalah alasan mengapa roh es tertarik pada Yun Ce, tapi ini jelas tidak dapat terjadi dengan energi dingin awal orang lain. Atau mungkin seharusnya mengatakan bahwa selain dari Yun Ce, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sedemikian rupa. Namun, apa yang terjadi pada Yun Ce adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Akibatnya, argumen dari Mu Yunzi ini yang hanya tampak sedikit dipaksakan, menyebabkan semua orang, termasuk para penatua dan penguasa istana, yang benar-benar terkejut dan bingung untuk mengambil pembenaran ini yang tampaknya dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka menganggukkan kepala satu demi satu untuk menyetujui. Karena selain dari ini, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Itu tidak mungkin bagi Yun Ce untuk mengandalkan energi dinginnya sendiri untuk memanggil roh es. Itu sepertinya cukup masuk akal. Mu Huanzi juga perlahan mengangguk. Sekali seseorang tidak dapat memikirkan kemungkinan lain, segala kemungkinan, tidak peduli sekeras apapun itu, akan tampak berkali-kali lebih masuk akal. Setelah semua, ledakan pertama dari energi mendalam yang paling utama setelah memasuki jalan surgawi menjadi yang paling murni adalah benar, jadi mungkin benar bahwa itu adalah aura yang paling disukai roh-roh es. Yun Ce adalah orang pertama dalam semua sejarah yang memasuki jalan surgawi di Heavenly Nether Frost Lake. Tidak ada preseden di hadapannya. Lagi pula, mereka yang berada di bawah jalan surgawi tidak diizinkan memasuki danau Nether Frost surgawi. Seharusnya tidak sesederhana itu, gumam Mu Susan. Tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya setelah mengatakan itu. Tapi ini adalah satu-satunya penjelasan. Petik 2. Setelah menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, keterkejutan semua orang secara alami dihilangkan. Di Heavenly Nether Frost Lake, senyum muncul di wajah Mu Hanyi sekali lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke samping untuk melihat ke arah Mu Feixue tapi dia masih diam seperti sebelumnya. Seperti es yang tidak akan pernah mencair, dia diam tanpa riak. Mengikuti hilangnya energi yang mendalam Yun Ce, roh-roh es yang terbang di sekitarnya juga mulai dengan cepat menyebar. Pada titik ini, ia juga menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam Heavenly Nether Frost Lake dari transmisi suara Mu Bingyun. Jantungnya bergetar keras ketika kedalaman matanya berkelip-kelip dengan cahaya aneh, yang juga sangat intens. Batuk, Mu Huanzi berbalik. Dia melirik Mu Feixue dan setelah menghela nafas ke dalam, dia mengumumkan, batas waktu Sekte Master 6 jam telah berlalu. Meskipun sebuah insiden kecil terjadi pada akhirnya, roh es terakhir itu benar-benar tertarik oleh Hanyi dan semua orang di sini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan demikian, pemenang terakhir dari kontes ini untuk murid langsung Master Sekte adalah Mu Hanyi. Petik 2. Ketika suara Mu Huanzi jatuh, banyak murid Aula Surgawi dan Istana Es Phoenix mengeluarkan teriakan menggelegar. Teriakan gembira ini juga menunjukkan seberapa tinggi gengsi yang dimiliki Mu Hanyi dalam diri murid-murid ini. Hahaha, Mu Yunzi tertawa terbahak-bahak saat fitur wajahnya tumbuh. Dia mengulurkan tangan ke arah Mu Hanyi yang jauh dan berkata, Hanyi, bagus sekali. Anda yakin tidak mengecewakan saya? Aku bangga padamu. Datang dan hormati Master Sekte sekali lagi. Setelah ritus pemuridan selesai, Anda akan menjadi murid langsung ketua Sekte. Petik 2. Saya mendengar bahwa ulang tahun ayah kerajaan Hanyi yang 1000 tahun akan datang bahkan dalam sebulan. Ini pasti hadiah terbaik yang akan dia terima, komentar seorang penatua Aula Suci lainnya sambil tersenyum. Lebih dari hadiah terbaik, aku takut perayaan ulang tahun ini tidak seperti yang lainnya, kata Master Istana pertama. Mu Yunzi bukan satu-satunya yang tidak bisa menahan kegembiraannya jika Mu Hanyi menjadi murid langsung Realm King. Itu adalah pendapat populer di seluruh sekte. Iya, jawab Mu Hanyi. Kemudian, dia terbang, pakaian putihnya berkibar dan mendarat di samping Mu Yunzi tanpa setetes air danau surgawi padanya. Pada saat inilah suara yang sangat tidak tepat waktu datang. Dalam atmosfer yang telah menjadi antusias, itu sangat dingin dan menusuk ke telinga. Tatapan semua orang segera berbalik dan suasananya juga membeku. Mu Bingyun bergerak, ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian tidak. Dia tidak menghentikan Yun Ce sama sekali ketika dia berjalan keluar, murid ini memiliki beberapa pertanyaan yang dia ingin minta bimbingan dari penatua hebat. Petik 2. Sebagai murid Ice Phoenix, memaksakan diri dalam percakapan di depan semua sesepuh sudah menyinggung ekstrim. Mu Yunzi awalnya sangat gembira tapi begitu kata-kata Yun Ce menusuk, dia benar-benar merusak momen untuknya, menyebabkannya menjadi marah. Itu menambah fakta yang tidak menyenangkan bahwa dia hampir menghancurkan segalanya hanya beberapa saat yang lalu membuatnya segera menyuarakan kemarahannya, apa yang kamu? Sejak kapan kamu bisa bicara? Enyahlah. Petik 2. Tatapan Mu Bingyun bergeser dan menatap Mu Yunzi. Dia kemudian berkata dengan suara datar yang tak tertandingi, dia adalah murid istanaku. Petik 2. Ditatap oleh Mu Bingyun sebenarnya menyebabkan murid Mu Yunzi tiba-tiba berkontraksi. Bahkan imposisinya telah berkurang beberapa derajat. Mu Susan maju, tertawa, seorang murid yang meminta bimbingan sangat umum. Yun Ce, apa yang Anda butuhkan bimbingan penatua agung? Anda dapat melanjutkan, Mu Huanzi mengangguk sedikit. Ketika dia melihat Mu Bingyun menatap Mu Yunzi, dia sangat jelas melihat bahwa Mu Bingyun sangat protektif terhadap murid barunya.
Pertanyaan pertama yang dicari murid ini adalah, wajah Yun Ce tidak berubah ketika dia berbicara dengan nada yang tidak budak atau sombong. Untuk memilih murid langsungnya, ketua sekte memutuskan untuk menjadi pertempuran roh es. Dalam 6 jam, siapapun yang memiliki roh es paling banyak akan menjadi pemenang. Karena itu, Master Sekte tidak membatasi peserta hanya menjadi murid aula, kan? Dia tidak mengatakan bahwa murid Istana Es Phoenix tidak memenuhi syarat, kan? Petik 2. Ini, Master Sekte tidak menetapkan batasan itu. Mu Huanzi menggelengkan kepalanya. Pertanyaan kedua, Yun Ce kemudian melanjutkan, sebelum murid ini menarik semua roh es, apakah setetes air danau yang diatur oleh Sekte Master jatuh? Ekspresi Mu Huanzi berubah saat dia akhirnya menyadari apa yang Yun Ce ingin, minta bimbingan. Semua orang yang hadir juga sekarang menyadari fakta ini juga. Wajah Mu Yunzi juga tenggelam ketika dia mencibir, "Nak, apa yang kamu katakan? Jangan bilang kalau kamu mau." "Iya nih, saya ingin bertanya." Yun Ce tiba-tiba mengangkat suaranya. Ketika batas waktu 6 jam yang diberikan Master Sekte datang, murid ini memiliki 3.000 roh es di sampingnya dan Mu Hanyi tidak memiliki satu pun. Siapapun seharusnya melihat itu selama mereka tidak buta. Tapi hasil yang kalian semua umumkan adalah Mu Hanyi yang menjadi pemenang. Murid ini ingin bertanya, bagaimana itu masuk akal? Petik 2. Babak 988 penolakan. Meskipun mereka sudah menebak apa yang mungkin akan dikatakan Yun Ce, ketika dia benar-benar mengatakannya, semua tetua dan penguasa istana masih tertegun. Sebagai gantinya, itu adalah Divine Hall dan murid Ice Phoenix Palace yang menunjukkan semua jenis emosi. Beberapa mencibir dan tertawa dingin sementara yang lain menunjukkan ekspresi bersemangat seolah-olah mereka menonton beberapa pertunjukan. Bahkan lebih banyak orang memiliki ekspresi seperti mereka sedang melihat pada orang bodoh. Hanya setelah Yun Ce tiba-tiba menerobos dan menarik semua roh es berakhir setetes air danau jatuh dalam formasi yang mendalam. Ini memang sesuatu yang semua orang saksikan secara pribadi. Ketika setetes air danau jatuh dari, ada 3.000 roh es di sekitar Yun Ce dan tidak ada di sekitar Mu Hanyi. Namun, tidak ada yang mau menerima hasil ini karena tidak ada yang bisa menghubungkan Yun Ce dan murid langsung bersama-sama. Sebelum ini, bahkan Yun Ce sendiri tidak akan memiliki keduanya. Hasil ini adalah kecelakaan murni, tak terduga dan keterlaluan. Di mata siapapun, itu juga kecelakaan murni. Meskipun Yun Ce memiliki reputasi kecil dengan mengalahkan seseorang di alam asal surgawi saat berada di alam mendalam Sovereign dan juga karena fakta bahwa ia secara pribadi dibawa oleh Mu Bingyun, di depan Mu Hanyi. Yang diberkati oleh surga, Yun Ce lebih buruk daripada lumpur di bawah pelangi. Dia juga hanya menerobos ke alam asal surgawi hari ini. Selain perlindungan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan dan kegembiraannya sendiri, proses terobosannya benar-benar diabaikan oleh yang lain. Salah satunya dari alam rendah yang hanya berada di alam Song Salju selama 3 bulan dan akhirnya melangkah ke jalan surgawi hari ini. Yang lainnya adalah anggota keluarga Salju Song Royal yang memiliki status terhormat, bakat yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun, dan bahkan berada di tahap tengah alam kesusahan surgawi sebelum usia 30. Dia bahkan telah memberikan semua itu tanpa pengekangan hari ini, menyebabkan semua tetua dan penguasa istana sangat terkejut sekali lagi. Oleh karena itu, ketika Yun Ce tiba-tiba memikat semua roh es, meskipun itu sangat mengejutkan bagi semua orang dan meskipun dalam hal hasil, dia benar-benar mengalahkan Mu Hanyi dan Mu Feixue, reaksi pertama dan satu-satunya semua orang hanya kata, kecelakaan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat mengubah kata-kata, murid langsung, dari Mu Hanyi ke Yun Ce. Tahap pertama dari alam asal surgawi. Hanya berdasarkan kekuatan yang mendalam, ia berada di bagian paling bawah dari aula pembekuan salju. Sehubungan dengan istilah, murid langsung, itu adalah konsep yang terpisah dari dunia. Namun, mereka tidak berharap Yun Ce benar-benar memiliki nyali dan kulit tebal untuk mengangkatnya. Dia bahkan memiliki sikap konfrontasi. Melihat sikap konfrontatif Yun Ce, reaksi pertama mereka mengejutkan dan kemudian mereka merasa itu agak lucu, dan bahkan sedikit memalukan. Tentu saja, orang yang menemukan itu paling lucu pasti Mu Yunzi. Hahaha, Mu Yunzi tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan dengan wajah mengejek, kalau begitu, kita harus mengumumkan bahwa Anda telah menang dan membiarkan Anda menjadi murid langsung Master Sekte. Bukankah seharusnya begitu? Yun Ce membantah. Sehubungan dengan menjadi murid langsung dari guru sekte, Yun Ce tidak pernah memikirkannya sebelumnya dan selalu berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, sekarang setelah kesempatan itu tanpa sadar menghadirkan dirinya kepadanya dan setelah mendengar transmisi suara Mu Bingyun, hatinya mulai memompa dengan kuat. Yang paling dia inginkan adalah kekuatan yang dalam. Hanya 27 bulan lagi dari konvensi Dewa Besar sekarang, 2 tahun dan sedikit lebih banyak waktu. Meskipun di bawah kecerobohannya, ia berkultivasi dengan melukai diri sendiri dan memperoleh hasil yang menakutkan, untuk mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum konvensi Dewa yang mendalam masih merupakan mimpi yang tidak dapat diraih. Namun, jika dia bisa menjadi murid langsung Master Sekte, dia akan dapat menerima bimbingan pribadi dari Master Sekte Phoenix S. Dia akan bisa mendapatkan darah surgawi Phoenix S dan menumbuhkan bentuk tertinggi dari seni mendalam dalam alam Song Salju. Yang paling penting, dia akan dapat menikmati bentuk sumber daya terbaik dalam alam Song Salju dan juga mendapatkan kenyamanan sejauh itu. Melebihi apa yang dia miliki sekarang. Dalam hal itu, mungkin ada kemungkinan bahwa dia benar-benar akan menerobos ke alam kesusahan surgawi yang telah dia impikan. Karena itu, ketika kesempatan untuk menjadi murid langsung tiba-tiba muncul dengan sendirinya, rasanya seperti cahaya yang tiba-tiba bersinar dalam kegelapan total. Segera berubah menjadi keinginan terkuat dan terdalam di hati Yun Ce.
Heh, lelucon yang konyol. Mu Yunzi hanya merasa bahwa Yun Ce saat ini sangat absurd. Mu Hanyi adalah murid yang paling menonjol dalam generasi sekte surgawi kita saat ini. Hari ini, ia juga telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi murid langsung Master Sekte. Adapun kamu, apa yang kamu? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan Mu Bingyun dan segera berhenti dan mengubah apa yang akan dia katakan. Bagian mana dari kamu yang bahkan dapat dibandingkan dengan Hanyi? Bagi Anda untuk menarik begitu banyak roh es, itu hanyalah kecelakaan yang disebabkan oleh terobosan Anda. Anda sendiri sepenuhnya menyadari apakah Anda telah menarik mereka dengan kekuatan Anda atau tidak. Kamu sebenarnya berani melompat keluar, apakah kamu tidak takut kehilangan muka untukmu dan tuanmu? Petik 2. Kata-kata Mu Yunzi menyebabkan semua murid yang hadir tertawa secara rahasia sementara mayoritas tetua dan penguasa istana juga menggelengkan kepala mereka dengan tawa. Mu Huanzi mengerutkan kening dan tidak berbicara. Namun, Mu Susan tiba-tiba berbicara, meskipun begitu, berdasarkan hasil, Yun Ce memang menang. Karena memang begitu, kami memang berutang budi pada Yun Ce. Petik 2. Diharapkan, kata-kata Mu Susan menyebabkan Mu Yunzi langsung menjadi marah. Penjelasan. Penjelasan apa? Saya ulangi, untuk menarik roh-roh es itu hanya karena itu bertepatan dengan terobosannya. Tidak menyalahkannya lebih karena hampir mengganggu hasilnya sudah baik padanya. Penjelasan macam apa yang masih kita miliki tentang dia? Anda tidak mungkin masih mematuhi hasil yang disebut dan membiarkannya menyalip Hanyi dan menjadi murid langsung. Bukankah itu akan memalukan seluruh sekte kita? Mendengar kata-kata Mu Yunzi dan memikirkan kelahiran Yun Ce dan kekuatan yang mendalam, semua orang memiliki sentimen yang sama. Jika Yun Ce benar-benar menjadi murid langsung Master Sekte, itu pasti akan menjadi lelucon terbesar dalam seluruh sejarah Snow Song Realm. Tentu saja, hal-hal seperti itu pasti tidak akan terjadi. Perjuangan, Yun Ce saat ini sudah menjadi lelucon. Tidak perlu berdebat lagi. Penatua hebat, Mu Huanzi tampaknya telah membuat keputusan. Aturan itu secara pribadi ditetapkan oleh Master Sekte dan orang yang kita pilih adalah murid langsung Master Sekte. Dengan demikian, jelas terserah Master Sekte untuk secara pribadi memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mu Yunzi segera bereaksi. Dia buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, Yunzi terlalu gelisah sebelumnya dan berbicara terlalu banyak. Semua hal seperti itu mengikuti keputusan Sekte Guru. Petik 2. Dia sangat yakin, untuk Sekte Master menyerah pada Mu Hanyi dan mendapatkan orang yang konyol seperti Yun Ce sebagai murid langsungnya. Dia tidak akan pernah percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Huanzi, Raja Realem Song Salju yang mengabaikan Danau Surgawi akhirnya berbicara. Ketika suaranya berdering, seluruh Danau Surgawi terdiam. Mengenai cara menyelesaikan ini, Anda harus punya rencana, katakan saja. Petik 2. Tatapan Song Snow Realem King tampak seolah-olah itu bisa melihat melalui hati dan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang sudah terbiasa dengan Mu Huanzi saat dia dengan cepat memberikan penghormatan dan berkata, ya, Sekte Master. Petik 2. Meskipun kecelakaan telah terjadi, Susan tidak salah. Berdasarkan hasil, memang Yun Ce yang menang dan juga logis baginya untuk meminta penjelasan. Namun, apa yang Yunzi katakan juga tidak salah. Ketika Sekte Master menggunakan roh-roh es untuk memutuskan siapa murid langsungnya, itu adalah agar tes itu akan menguji bakat mereka, konstitusi, dan mengendalikan hukum-hukum es. Namun, ketika Yun Ce menarik roh-roh es itu benar-benar tidak berhubungan dengan semua ini dan itu mungkin memang karena terobosannya yang kebetulan. Karena itu, Huanzi memiliki pendapat yang rendah hati. Mu Huanzi mendongak sedikit, dan itu untuk Hanyi dan Yun Ce memiliki pertandingan lain. Petik 2. Semua orang langsung saling memandang. Apa jenis pertandingan tambahan? Tanya Raja Song Realem King. Mu Huanzi menjawab dengan tegas, meskipun ini akan menjadi ujian tambahan, itu menyangkut murid langsung Sekte Master. Secara alami, itu harus menjadi ujian yang mencakup bakat, konstitusi, dan hukum es. Sebagian besar murid telah menghabiskan banyak waktu di Danau Surgawi sehingga ujian tambahan seharusnya tidak memakan terlalu banyak waktu. Oleh karena itu, Huanzi menyarankan Hanyi dan Yun Ce untuk menyelam ke Heavenly Nether Frost Lake dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan kedalaman penyelaman mereka. Petik 2. Setelah saran Mu Huanzi terdengar, mata semua orang berbinar. Semakin dalam di Heavenly Nether Frost Lake pergi, semakin kuat energi dingin. Selain itu, tingkat peningkatan energi dingin sangat sombong. Bahkan untuk murid Aula Surgawi, batas mereka sekitar 600 hingga 700 kaki. Selain itu, mereka tidak berani tinggal sedikit lebih lama lagi di kedalaman seperti itu karena takut akan binasa selamanya di Danau Surgawi. Dalam seluruh sejarah Snow Song Realm, orang yang terjun paling dalam adalah Snow Song Realm King saat ini. Dikatakan bahwa dia pernah mencapai kedalaman 20.000 kaki sebelumnya. Beratnya energi dingin ada sesuatu yang tak terbayangkan bahkan untuk pembangkit tenaga Dewa Alam. Mungkin, bahkan Netherworld Frost Hell yang dikabarkan hanya sebanding. Namun, itu masih bukan dasar danau. Mengenai seberapa dalam danau surga itu dan apa yang bersembunyi di dasar danau, dalam sejarah 1000 lagu salju selama 900.000 tahun, belum ada yang tahu. Untuk menyelam lebih dalam, kekuatan seseorang yang mendalam adalah satu aspek tetapi kompatibilitas tubuh seseorang dengan energi dingin dan kemampuan untuk mengendalikan hukum-hukum alam es sama pentingnya. Dengan metode pengujian tambahan seperti itu, hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Semua orang bisa melihat bahwa tes ini hanya karena mereka tidak berdaya melawan keberatan Yun Ce. Karena berdasarkan hasilnya, itu adalah keberatan yang sepenuhnya logis. Ini menyangkut hukum es. Bagaimana Yun Ce bisa dibandingkan dengan Mu Hanyi?
Mengenai tes tambahan ini, bahkan jika mereka menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, mereka tahu bahwa Mu Hanyi pasti akan menang. Adapun Yun Ce, memasuki, atau bahkan menyentuh air danau surgawi sudah cukup untuk mencekiknya. Lagi pula, selama 6 jam terakhir, ia tetap tinggal di tepi danau tanpa berani memasukinya. Setelah semua, mereka tidak bisa membiarkan Yun Ce menjadi murid langsung Master Sekte tidak peduli apa. Saran penatua hebat sangat bagus. Mu Yunzi buru-buru menambahkan sebelum mengangguk dengan kuat, tidak hanya tes adil tambahan ini, itu juga memberi Yun Ce penjelasan yang cukup. Jika dia bisa mengalahkan muridku dalam aspek hukum, maka aku secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Sekte Master, apa pendapat Anda tentang saran Huanzi? Mu Huanzi dengan hati-hati bertanya. Sangat bagus. Di balik kabut, Raja Realem Song Salju mengangguk sedikit dan menjawab dengan singkat, ayo lakukan itu. Petik 2. Setelah mendapat persetujuan Master Sekte, Mu Huanzi menghela nafas lega sebelum beralih ke Mu Hanyi. Hanyi, kamu sudah menggunakan kekuatanmu untuk menarik roh es selama 6 jam. Kamu pasti lelah, apa kamu butuh istirahat dulu? Petik 2. Bahkan orang bodoh bisa mendengar bahwa kata-kata Mu Huanzi adalah murni kebiasaan. Mu Huanyi membungkuk dan menjawab, saya berterima kasih kepada Penatua Agung atas perhatiannya, murid ini dalam kondisi sangat baik sekarang. Semuanya akan mengikuti pengaturan Sekte Master dan Penatua Agung. Namun, saya memiliki beberapa keberatan. Petik 2. Oh, wajah Mu Huanzi menunjukkan sedikit senyum, keberatan apa? Mu Hanyi menjawab, meskipun konstitusi dan pemahaman hukum seseorang penting ketika menyelam ke dalam air danau surgawi, kekuatan besar juga sama pentingnya. Namun, Sekte Master memilih murid langsung tidak menekankan pada kultivasi mendalam tetapi lebih pada konstitusi seseorang dan pemahaman hukum. Dalam hal kekuatan yang mendalam saja, murid ini jauh lebih unggul dari junior Yun Ce. Oleh karena itu, kompetisi ini tidak adil untuk junior Yun Ce. Petik 2. Mu Huanzi tidak terkejut dan tersenyum, lalu, bagaimana itu harus dilakukan agar adil? Murid ini memiliki saran yang berani. Junior Yun Ce hanya perlu mencapai 20% dari apa yang murid ini capai untuk menjadi pemenang. Murid ini juga akan kalah tanpa keluhan atau argumen jika itu yang terjadi. Petik 2. Kata-kata Mu Hanyi sangat tulus dan tenang. Hahaha, Mu Huanzi tertawa keras, tidak mungkin lebih baik Anda mengucapkan kata-kata ini. Petik 2. Semua berbagai tetua dan istana tuan mengangguk kuat, mengungkapkan ekspresi pujian. Semua murid di sekitarnya juga memandang Mu Hanyi dengan tatapan hormat dan kekaguman. Mu Yunzi juga tertawa, kemurahan hati seperti itu, kau memang muridku, Mu Yunzi yang luar biasa. Baiklah, mari kita ikuti ide Hanyi. Yun Ce, kamu dengar, Anda hanya perlu mencapai 20% dari apa yang dicapai murid saya Hanyi untuk mendapatkan kemenangan. Selanjutnya, ini secara pribadi disarankan oleh Hanyi. Apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Terlepas apakah itu 20%, 10%, atau 5%, Mu Yunzi tidak akan merasa khawatir. Sebaliknya, dia sedikit khawatir untuk Yun Ce. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana jika dia bahkan tidak berani masuk? Itu akan terlalu membosankan. Setidaknya dia harus berjuang sedikit sehingga sedikit lebih menyenangkan. Mu Bingyun tidak berbicara tetapi terus menatap Yun Ce. Karena itu yang terjadi. Yun Ce, apa lagi yang harus kamu katakan? Jika tidak ada yang lain, kita bisa mulai, kata Mu Hanzi sambil tertawa. Kaki Yun Ce belum bergerak dan ekspresinya diam seperti sebelumnya. Dia menatap Mu Huanzi dan dengan dingin mengucapkan dua kata, aku menolak. Dia jelas pertama dalam ujian Freezing Snow Hall tetapi dia terpaksa membuktikan dirinya. Hasil hari ini adalah kemenangan penuhnya atas Mu Hanyi. Tapi dia masih harus diuji lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada apa dia harus berulang kali menemukan bias ekstrim dan perlakuan tidak adil di alam Song Salju. Bab 989 Bencana Besar. Oh, alis Mu Huanzi bergeser setelah mendengar penolakan dingin Yun Ce tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan karena dia sudah lama mengantisipasi reaksinya. Mengapa? Mu Hanyi telah memberi Anda 80%. Mungkinkah Anda tidak berpikir itu cukup? Itu tidak ada hubungannya dengan itu, kata Yun Ce dengan alis yang cekung. Saya ingin bertanya mengapa, selama pertempuran roh es, ketika hampir tidak ada perbedaan antara Mu Hanyi dan Mu Feixue, ketika hasil akhir lebih bergantung pada keberuntungan, mengapa tidak ada dari Anda yang mengusulkan tes tambahan? Ketika semangat esku benar-benar melampaui Mu Hanyi, kalian semua dengan paksa menyatakan Mu Hanyi sebagai pemenang dan sekarang, kalian semua lagi mengusulkan tes tambahan. Atas dasar apa? Ini, Mu Huanzi terdiam selama beberapa waktu setelah diinterogasi. Banyak jenis tatapan berkonsentrasi pada tubuh Yun Ce. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengejek. Dan kasihan. Hehehe, aku hanya tahu bahwa dia tidak berani melakukannya, seorang murid Ice Phoenix Palace tertawa rendah. Apakah kamu bahkan harus bertanya? Dia bahkan tidak berani pergi ke Danau Surgawi lebih awal dan Anda pikir dia pantas dibandingkan dengan saudara senior Hanyi. Dia jelas tidak akan setuju dan hanya akan menempel pada hasil sebelumnya. Dia baru saja memasuki jalan surgawi dan benar-benar bermimpi menjadi murid langsung Master Sekte seperti katak yang ingin makan daging angsa. Terlalu menggelikan. Petik 2. Tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua, bisa menjadi murid langsung Master Sekte terlalu besar dari bujukan. Orang lain pasti akan menolaknya juga jika mereka ada di tempatnya. Petik 2. Banyak murid mencibir dan bahkan Mu Hanyi menggelengkan kepalanya dan mendesah ke dalam. Beri aku 80%. Hah, keberanian yang luar biasa, wajah yang sangat besar.
Yun Ce benar-benar mengabaikan suara-suara di sekitarnya saat dia melepaskan perut amarah yang nyaris tidak ditekan yang sebelumnya dia tahan. Jadi itu bisa adil bagiku. Tetapi tes tambahan ini sudah tidak adil bagi saya. Apa yang disebut keadilan dalam memberi saya 80%? Ini hanya lelucon. Kenapa aku harus menerimanya? Petik 2. Anda semua terus mengatakan bahwa itu harus adil dan tidak memihak, berulang kali mengatakan bahwa itu adalah masalah besar sekte, namun secara paksa mengabaikan fakta bahwa saya telah menang melawan Mu Hanyi dalam pertempuran roh es dan Anda ingin tes tambahan. Apakah ini yang disebut keadilan Divine Ice Phoenix Sekte? Petik 2. Yun Ce jelas-jelas berteriak kalimat terakhirnya. Itu bahkan ditujukan pada semua tetua dan penguasa istana. Wajah semua sesepuh dan penguasa istana berubah pada saat yang sama. Mu Bingyun juga mengungkapkan keterkejutan saat dia buru-buru berkata, Yun Ce, berhenti. Penghinaan. Suara kemarahan langsung membungkam Heavenly Nether Frost Lake. Seolah-olah semua roh es di permukaan danau membeku ketika mereka semua berhenti di tempatnya. Satu kata ini menyebabkan murid-murid yang mencibir diam-diam pucat ketakutan. Para tetua dan penguasa istana yang akan berbicara menggantung kepala mereka dengan cepat dan diam karena takut. Itu karena teguran marah ini mengejutkan datang dari Raja Realem Song Salju. Yun Ce, raja ini sudah menyetujui tes tambahan jadi bagaimana kau bisa menolaknya? Anda hanya seorang murid kecil. Tidak hanya Anda tidak mematuhi perintah, Anda bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan ocehan mengigau yang memalukan sekte. Siapa yang memberimu nyali seperti itu? Petik 2. Temperatur turun drastis dan atmosfer yang tenang menjadi dingin menusuk tulang. Sejak lama, ada pepatah di dalam Snow Song Realm, kemarahan Realm King tidak meninggalkan yang hidup. The Snow Song Realm King jarang marah tetapi setiap kali dia marah, konsekuensinya sangat mengerikan, menakutkan sampai pada titik di mana tidak ada yang berani memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Bahkan mereka yang telah lama tinggal di eselon atas Ice Phoenix Realm jarang melihat Snow Song Realm King marah, mungkin beberapa kali dalam beberapa ribu tahun. Tetapi hari ini, karena murid kecil Ice Phoenix Palace yang bahkan berasal dari alam bawah yang sebenarnya dia menjadi marah. Hati mereka semua terperangkap dalam tenggorokan mereka ketika semua rambut di tubuh mereka berdiri di ujung. Mereka agak marah karena proklamasi liar Yun Ce tapi sekarang, mereka hanya bersimpati padanya dalam teror mereka. Malapetaka, anak ini sudah malapetaka. Hanya saja, jangan membahayakan ikan di danau. Teguran marah yang datang dari Raja Realem Song Salju membuat Yun Ce merasa seperti dia telah dihantam di kepala oleh gunung yang berat karena semua tulang di tubuhnya berada di ambang kehancuran. Namun, dia dengan paksa mengangkat kepalanya dan perlahan berkata dengan suara bertekad, kamu adalah Raja Realem Song Salju, jadi kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Jika aku menang, maka aku menang. Atas dasar apa aku harus mengikuti tes tambahan ini? Petik 2. Petik 2 titik. Semua orang yang hadir menjadi kaget. Di depan Snow Song Realem King yang sudah marah, dia benar-benar menjawab kembali. Dia benar-benar menjawab kembali. Dia pasti ditakdirkan untuk kali ini, benar-benar ditakdirkan untuk yakin. Wajah dingin Mu Bingyun benar-benar kehilangan semua warna. Dia buru-buru datang ke sisi Yun Ce dan berkata, Sekte Master, kepribadian Yun Ce begitu saja. Dia jelas tidak bermaksud menyinggung Anda, saya mohon Sekte Master. Kepribadian, suara lagu Realem Raja Salju membawa cemoohan yang sangat menghina. Seorang junior bodoh yang baru saja memasuki jalan surgawi, seseorang yang selemah semut, benar-benar berani bertindak terhadapku dan benar-benar berani berdebat denganku. Bingyu, satu-satunya orang yang pernah kamu bawa kembali dari alam bawah sebenarnya adalah orang bodoh yang ceroboh. Petik 2. Anda ingin raja ini melakukan apa yang dikatakannya? Dengan kemampuan apa? Raja ini bisa mengatakan bahwa dia akan melindungi keluargamu sebelum membantai mereka selanjutnya tetapi apa yang bisa kamu lakukan untukku? Di mata saya, Anda bahkan tidak sebanding dengan semut kecil. Belum lagi membunuhmu, jika raja ini ingin menghancurkan planet asalmu, itu hanya akan mengambil pemikiran belaka. Alih-alih menghargai kesempatan Anda di sini, Anda justru berani bertindak di depan saya. Orang bodoh macam ini yang menjadi murid Ice Phoenix Palace telah menodai istana Ice Phoenix yang ke-36, tetapi dia benar-benar berani berfantasi menjadi murid raja ini. Bang! Mu Bingyun berlutut dengan berat dan memohon, Sekte Master, Yun Ce dibawa ke sini oleh saya dari alam bawah. Dia memiliki temperamen yang teguh dan saya tidak pernah berpikir itu adalah hal yang buruk sehingga saya tidak pernah membatasi dirinya. Semuanya karena saya tidak mampu mendisiplinkannya. Saya meminta agar Sekte Master menghukum saya dan meringankan hukumannya. Paling tidak, biarkan dia hidup. Petik 2. Ketika Yun Ce telah menyebabkan masalah, semua sebelumnya, Mu Bingyun benar-benar tidak pernah menghalanginya. Sebaliknya, dia selalu diam-diam melindunginya karena dia agak mengagumi temperamen Yun Ce. Namun, sebelum mereka memasuki Heavenly Nether Frost Lake, dia sudah sangat memperingatkan Yun Ce bahwa dia tidak boleh melanggar peraturan. Dia tidak pernah berharap bahwa Yun Ce masih akan menyebabkan masalah dan bahkan bencana besar juga. Dia benar-benar membuat marah Raja Realem. Yun Ce baru saja tiba di Snow Song Realem jadi dia tidak mengerti konsep marah Realem King. Dan dia bahkan berbicara kembali setelah dia marah. Seolah-olah banyak ember air dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, tubuh Yun Ce menjadi sedingin es, sampai ke jiwanya. Semua kebanggaan, kesombongan, pantang menyerah, dan keluhan benar-benar hilang. Yang menggantikannya hanyalah kebangkitan mendadak yang sedingin es serta teror yang tulus. Adegan ketika dia menjadikan Jasmine tuannya saat itu melintas di benaknya. Pada saat itu, dia sombong dan sombong, bertekad untuk tidak berlutut, namun kemudian diinjak oleh Jasmine, sehingga menyelesaikan ritual pemuridan.
Kata-kata mengejek waktu itu juga dengan jelas berbunyi di telinganya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki integritas besar, bahwa Anda luar biasa? Tanpa kekuatan, Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak untuk bersujud kepada saya. Apa hakmu untuk bersikap angkuh di hadapanku? Tanpa kekuatan, kebanggaan dan martabat Anda tidak lain hanyalah sebuah lelucon di depan yang kuat. Yun Ce menarik napas dalam-dalam. Ketika memasuki dadanya, hawa dingin melewati seluruh tubuhnya. Di Blue Polestar, dia berdiri di puncaknya sehingga dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dia mampu melakukan apa saja tanpa batas dan mampu bertindak sesuai dengan temperamennya tanpa menahan diri, karena dia memiliki kekuatan absolut. Tapi di sini, di hadapan Snow Song Realm King yang cukup kuat untuk memerintah dunia ini, siapa dia? Lupakan keberadaan seperti cakrawala seperti Snow Song Realm King, bahkan jika para tetua ini, penguasa istana atau para murid di sini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar menghormatinya. Mengapa mereka mengabaikan roh esnya dan menyatakan Mu Hanyi pemenangnya? Karena dia lemah. Karena di mata semua orang di sini, dia bahkan tidak layak dibandingkan dengan Mu Hanyi. Mengapa mereka menginginkan tes tambahan? Karena dia terlalu lemah, karena tidak ada yang percaya bahwa dia pantas menjadi murid langsung Master Sekte. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup tinggi, bagaimana mungkin dia harus mengikuti tes tambahan yang disebut? Di mata mereka, pantang menyerah, kesombongan dan martabat yang dia pikir benar-benar hanya lelucon bagi mereka. Perlawanannya, bahkan jika itu sepenuhnya logis, hanya menarik ejekan mereka dan menghina bukannya persetujuan mereka. Di mana di dunia ini dia memenuhi syarat untuk berdebat dengan Raja Realem dengan keyakinan. Satu-satunya konsekuensi hanya akan dia pacaran kematian. Pada akhirnya, dia bahkan telah membebani Mu Bingyun, membuatnya memohon belas kasihan sambil berlutut demi dia. Raja Realem Salju Song mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh. Benar. Yun Ce, cepat, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Cepat, Mu Xiaolan telah lama ketakutan pucat. Sebelum kemarahan Snow Song Realm King, dia masih dengan loyal membangkitkan keberanian yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengirimkan transmisi suara kepada Yun Ce. Reaksi dari kerumunan di sekitarnya juga membuat Yun Ce menyadari betapa besar bencana yang dia sebabkan kali ini. Meskipun dia telah menyelamatkan Mu Bingyun, keberadaan macam apa itu adalah Raja Realem Song Salju. Jika dia ingin membunuhnya, bahkan jika dia membunuhnya 10.000 kali lipat, itu tidak akan berarti apa-apa. Aku tidak bisa mati. Aku bahkan belum melihat Jasmine, jadi bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Dengan bang, Yun Ce juga sangat berlutut di samping Mu Bingyun. Dia menundukkan kepalanya dengan dalam, murid ini telah membuat pernyataan anggapan. Saya meminta guru sekte untuk memaafkan saya. Petik 2. Seorang murid yang berlutut di hadapan Raja Alam Agung tentu saja merupakan masalah, tetapi tidak ada yang tahu bahwa selain dari orang tuanya, Jasmine adalah satu-satunya orang yang pernah berlutut dengan Yun Ce sepanjang hidupnya. Keheningan di Heavenly Netherfrost Lake menakutkan, bahkan suara napas atau detak jantung siapapun tidak bisa didengar. Kerumunan semua berisi satu pikiran, maafkan aku. Jika Anda bisa menjaga mayat Anda tetap utuh setelah membuat marah Sekte Tuan, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Kamu seharusnya mati 10.000 kali lipat tetapi karena Bingyun adalah adik perempuan raja ini, atas nama dia meminta maaf kepadamu, raja ini akan memberimu kesempatan untuk hidup. Setiap kata-kata Realem Song Realem King diadakan surgawi, dalam pertandingan antara Anda dan Mu Hanyi, jika Anda menang, saya tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda, saya juga akan membiarkan semuanya berlalu dan menerima Anda sebagai murid langsung saya. Petik 2. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak akan lagi ada di Snow Song Realm. Beberapa kata pertama Snow Song Realm King mengejutkan penonton, tetapi kemudian kata-kata berikut membuat mereka semua mengerti bahwa seperti yang diharapkan, Master Sekte tidak bisa memaafkan siapapun yang membuatnya marah. Semua orang di seluruh sekte tahu bahwa dia sangat protektif terhadap Mu Bingyun, tetapi yang disebut kesempatan untuk hidup ini hanyalah pertimbangan yang menunjukkan perasaannya. Pada akhirnya, dia masih ingin Yun Ce mati. Bagaimanapun, bagaimana Yun Ce bisa mengalahkan Mu Hanyi? Semua berbagai tetua dan penguasa istana diam-diam santai karena mereka semua mengangkat kepala untuk menyeka keringat dingin di dahi mereka. Meskipun Yun Ce terikat untuk kematian tertentu, setidaknya tidak melibatkan mereka bersama dengannya. Di bawah kemarahan Master Sekte, ini sudah keberuntungan yang luar biasa. Mu Bingyun dengan cepat berkata, Sekte Master, ini. Jangan katakan lagi. Suara keras lagu Salju Realem King menyela Mu Bingyun. Yun Ce, ini adalah satu-satunya kesempatan kamu harus hidup. Anda dapat menerima ini atau raja ini juga dapat memusnahkan Anda sekarang. Setelah belajar dari pengalaman, Yun Ce berkata tanpa ragu, ya, saya akan mematuhi perintah Master Sekte. Petik 2. Huanzi, pergi mengatur pertandingan mereka, perintah Raja Realem Song Salju. Ya, Sekte Master. Suara Mu Huanzi bahkan lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Dia dengan hati-hati menegakkan punggungnya dan mengangkat tangan, tidak berani melakukan penundaan. Hanyi, Yun Ce, ikuti aku ke Danau Surgawi. Petik 2. Bab 990 Dewi Danau Surgawi, 1. Mu Huanzi membawa Yun Ce dan Mu Hanyi di atas pusat Danau Surgawi. Dia mengulurkan tangan untuk menekan dahi mereka. Ketika dia melepaskan tangannya, kristal berwarna biru es ada di masing-masing telapak tangannya. Kristal jiwa yang telah bergabung dengan kekuatan jiwa Yun Ce dan Mu Hanyi. Mu Huanzi berbalik dan melambaikan tangannya. Layar cahaya biru besar menyebar di depan mereka dan dua kristal jiwa juga secara bersamaan menempelkan diri mereka pada layar cahaya di sisi yang berlawanan. Ini adalah kristal jiwamu yang telah terhubung dengan jiwamu.
Keadaan jiwa Anda dan seberapa dalam Anda tenggelam di dalamnya semua akan ditampilkan pada formasi mendalam ini. Petik 2. Mu Huanzi pindah kembali. Siapa di antara kamu yang akan pergi dulu? Ini adalah masalah sektoral besar yang memutuskan murid langsung Master Sekte. Selain mereka bertiga, semua yang lain tinggal di tepi danau. Tidak ada satu orang pun yang mendekat di atas danau surga untuk menyaksikan. Ini karena bagi mereka, ini bahkan bukan kompetisi, itu hanya penampilan solo Mu Hanyi. Mereka bahkan tidak perlu melihat atau berpikir tentang bagaimana hasilnya nanti. Satu-satunya hal yang agak mereka perhatikan adalah apakah Mu Hanyi, yang akan segera menjadi murid langsung Master Sekte, mampu menampilkan kinerja yang bahkan lebih mengejutkan. Mu Hanyi dengan rendah hati menyatakan, Saudara Junior Yun Che, kamu duluan. Petik 2. Yun Che menolak tanpa sedikit pun keraguan, karena saya hanya perlu mencapai 20% dari skor senior Brother Hanyi, saya perlu menggunakan Brother Senior Hanyi sebagai referensi. Dalam hal ini, Saudara Senior Hanyi harus pergi dulu. Petik 2. Hanyi, kau duluan, kata Mu Huanzi. Di mata semua orang, Yun Che jelas tidak berani. Dan tidak mungkin baginya untuk berani melakukan itu. Iya nih. Petik 2. Mu Hanyi dengan hormat mengikuti perintah itu. Dia mengambil langkah maju dan perlahan menarik napas dalam waktu yang lama. Saat melakukan itu, dia menutup matanya dan lapisan tipis cahaya biru berkilau di sekujur tubuhnya, dengan cepat menjadi lebih tebal. The Heavenly Netherfrost Lake masih sangat sepi. Tatapan semua orang berkonsentrasi pada tubuh Mu Hanyi dan sesekali bergeser ke arah Yun Che dengan kasihan di mata mereka. Cahaya biru di tubuh Mu Hanyi menjadi sangat padat, mengambil bentuk cincin cahaya yang indah. Pada saat itulah dia tiba-tiba membuka matanya karena cepat jatuh, langsung ke danau surgawi. Di layar cahaya, kristal jiwa Mu Hanyi berbinar, mengeluarkan setitik cahaya yang meningkat dengan cepat. 10 kaki. 30 kaki. 50 kaki. 100 kaki. Dia cepat, seolah-olah dia akan melalui air normal. Dalam sekejap mata, kedalamannya sudah 100 kaki. Cepat. Meskipun mereka yakin bahwa penampilan Mu Hanyi akan mengejutkan, para murid yang secara pribadi mengalami air danau surgawi masih melebarkan mata mereka dengan syok. Dinginnya 100 kaki sebenarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. 150 kaki. 200 kaki. 300 kaki. Semua murid tercengang. Ketika dia mencapai 300 kaki, kecepatan Mu Hanyi akhirnya melambat tetapi itu hanya agak lambat, yang masih membuatnya menakjubkan. Mu Huanzi terus mengangguk ketika dia melihat layar cahaya. Meskipun Mu Hanyi telah mengalahkan cucunya sendiri, Mu Huanzi tidak bisa tidak memujinya dalam hati. Yun Che dengan lembut menutup matanya, tidak melirik layar cahaya sejak awal. Dia tanpa ekspresi dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di tepi danau, Mu Bingyun juga menutup matanya. Energinya yang dalam membawa suara jiwanya dan berjalan menuju langit yang jauh di atas. Sister Elder, Anda tidak mungkin marah karena ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh Yun Che? Mu Bingyun adalah satu-satunya orang di dunia yang paling memahaminya. Huff, dia menyelamatkan hidupmu jadi aku jelas tidak akan membunuhnya. Tapi saya benar-benar marah. Petik 2. Suara berat, seperti guntur menjawab kembali di kepala Mu Bingyun. Suara ini menyebabkan Mu Bingyun agak rileks tetapi dia menjadi lebih bingung setelahnya. Lalu apa sebenarnya yang membuatmu marah? Anak ini penuh dengan kekurangan. Dia mengungkapkan Star God Broken Shadow dan kemudian mengungkapkan warisan Evil God. Jika bukan aku, melainkan orang lain yang menemukan semua ini, dia pasti sudah mati berkali-kali. Bahkan planet tempat ia dilahirkan akan tenggelam dalam kesialan besar, namun ia sendiri sama sekali tidak menyadari fakta ini. Dia bahkan menunjukkan kesombongan di depan seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung sama sekali. Penghinaan berlebihan ini terlalu bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia masih di alam bawah? Bagaimana saya tidak marah? Wajah Mu Bingyun berubah tiba-tiba saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Warisan, Evil God, Penatua Sister, apa maksud Anda? Dewa jahat, dewa tertinggi selama masa primordial era dewa yang memiliki kekuatan surgawi tingkat tertinggi, dewa ciptaan. Salah satu dari 4 dewa tak tertandingi terkuat. Warisannya. Mu Bingyun tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan mata birunya yang dingin langsung berkontraksi. Mungkinkah? Tidak perlu bertanya lagi, terus menonton dan lihat sendiri. Kemarahan dalam suara berat masih belum hilang. Huff, semoga beruntung dia bertemu denganku. Dia tidak akan tahu bagaimana dia mati kalau tidak. Ini bisa dianggap pelajaran pertamanya. Petik 2. Gelombang di hati Mu Bingyun mengepul dan dia merasa sulit untuk tenang. Warisan dewa jahat. Di alam dewa, belum pernah ada warisan di tingkat dewa ciptaan. Adapun catatan yang berkaitan dengan dewa jahat, disebutkan bahwa ia dulu disebut dewa elemen. Adapun rumor baru-baru ini tentang dewa jahat 8 tahun yang lalu. Bintang pembantaian surgawi dewa bintang tampaknya telah memperoleh semacam kekuatan dewa jahat. Patah bayangan bintang dewa, pembantaian surgawi bintang dewa, kekuatan dewa jahat, Yun Che, bintang kutub biru, Absolute God membunuh Poison, Sky Poison Pearl, 8 tahun, bakat bawaan yang aneh, paksa belajar Ice Phoenix God Investiture Cannon tanpa Ice Phoenix keturunan, memiliki kekuatan surgawi es dan api. Sebenarnya, tidak heran. Apakah ini berarti kamu benar-benar akan menerimanya sebagai murid? Anda harus tahu bahwa dia tidak akan tinggal di Snow Song Realm terlalu lama. Petik 2. Petik 2. Mu Bingyun tidak menerima balasan setelah pertanyaannya. Cahaya mendalam yang dilemparkan oleh layar cahaya masih meningkat dengan cepat, menyebabkan teriakan kaget seperti itu.
500 kaki. 600 kaki. 700 kaki. 800 kaki. Begitu proyeksi mencapai 800 kaki, tangisan di tepi danau langsung meledak. Para murid yang semula duduk semua berdiri, menatap layar cahaya dengan ekspresi kagum. 800 kaki. Jarak seperti ini bisa langsung ditutupi oleh para praktisi yang mendalam dengan cara surgawi. Namun, kedalaman seperti ini untuk Heavenly Nether Frost Lake sebenarnya adalah angka yang sangat mengerikan. Meskipun mereka yang berada di tempat kejadian adalah murid utama Divine Ice Phoenix Sekte, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekitar setengah dari mereka akan mati tanpa peluang perjuangan jika mereka menyentuh energi dingin dari kedalaman itu. Namun Muhanyi masih terus turun tanpa ada indikasi bahwa dia akan berhenti. 820 kaki. 850 kaki. 850 kaki. 880 kaki. 900 kaki. Teriakan itu menghilang ketika semua murid menahan napas sambil menatap dengan mata terbelalak. Bahkan berbagai sesepuh dan penguasa istana mengungkapkan keterkejutan yang dalam di wajah mereka. Hanya Mu Yunzi yang tersenyum. Karena dia tahu bahwa ini masih bukan batas Muhanyi. Pada titik ini, kecepatan Muhanyi menjadi lebih lambat tetapi dia masih terus menurun. 920 kaki. 940 kaki. 950 kaki. Dengan setiap kaki yang lewat, kecepatannya akan menurun tetapi dia tidak pernah benar-benar berhenti. Semua mata tertuju pada layar cahaya. Mereka menyaksikan sejarah dalam pembuatan dari seorang murid. Setiap saat setelah 900 kaki adalah sejarah dalam pembuatan. 970 kaki. 980 kaki. 990 kaki. Tingkat di mana Muhanyi turun sekarang sangat lambat. Setiap inci yang diambilnya seolah-olah sedang melintasi jurang yang tidak dapat diatasi. Detak jantung kerumunan juga melambat bersamanya. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, takut bahwa mereka akan kehilangan bahkan satu saat pun. 1000 kaki. Kejutan kali ini sangat kuat, seolah-olah palu besar menghancurkan jiwa semua orang yang hadir. Bahkan Mu Huanzi, yang paling dekat dengan layar cahaya menatap untuk waktu yang lama. Muhanyi akhirnya mencapai batasnya 1000 kaki di bawah air. Dia hanya tinggal 1000 kaki untuk setengah nafas sebelum dia mulai berjuang ke atas. Hanya saja kecepatan kenaikannya sangat lambat. Di layar cahaya, cahaya yang dilepaskan kristal jiwa Muhanyi juga mulai menjadi tidak teratur. Cepat, pergi selamatkan Hanyi. Teriak Mu Yunzi dengan urgensi. Mu Huanzi tidak membutuhkan pengingat karena dia sudah bergerak cepat. Energi mendalam yang tak terbatas langsung menembus 1000 kaki air danau dan menyelimuti tubuh Mu Hanyi sebelum dengan cepat membawanya. Begitu permukaan danau pecah, sosok Mu Hanyi terlempar ke kejauhan, mendarat di samping danau. Wajahnya pucat pasi, auranya lemah dan seluruh tubuhnya gemetar tetapi dia masih berjuang untuk bangkit dan memberi hormat kepada Mu Huanzi. Murid, terima kasih Penatua Agung karena telah menyelamatkan hidupnya. Mu Huanzi segera datang dan menekan tangannya di punggungnya, membantunya membubarkan energi dingin. Hahaha, Mu Huanzi tertawa lebar. Seperti yang diharapkan dari murid paling menonjol dari generasi ini. Salah satunya, maksudku, Anda benar-benar mencapai 1000 kaki. Jika saya berpikir kembali ke generasi kita, tidak ada satu orang pun di bawah usia 60 tahun, di antara mereka yang cukup beruntung untuk memasuki danau surgawi, yang mampu mencapai 1000 kaki. Ini benar-benar menyenangkan. Saudara senior Hanyi, selamat. Petik 2. Hanyi menjadi murid langsung tidak mungkin lebih cocok. Petik 2. Mu Hanyi mati-matian melakukan yang terbaik adalah jelas sehingga dia bisa menampilkan dirinya di depan Raja Realem. Dan dia benar-benar melakukannya dengan spektakuler. Bakat bawaannya tinggi, konstitusinya hebat dan pencapaiannya dalam hukum es sangat besar. Dia sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang tua memandang Mu Huanzi dengan tatapan iri. Hanyi, jangan terganggu, gunakan semua milikmu untuk membubarkan energi dingin terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Anda harus memberikan penghormatan kepada Master Sekte lagi dan Anda tidak boleh sedikit tidak sopan. Mu Yunzi tidak ragu-ragu untuk memobilisasi semua energi yang mendalam di tubuhnya untuk memungkinkan Mu Hanyi pulih dengan cukup dalam waktu singkat. Ya Tuan, Mu Hanyi juga menutup matanya, menekan kegembiraan ekstrim yang ada di hatinya. Dia mulai melakukan yang terbaik untuk mengusir hawa dingin dan sudah memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia akan memberikan penghormatan kepada Master Sekte beberapa saat kemudian. Perhatian semua orang terkonsentrasi pada tubuh Mu Hanyi yang bersinar. Seolah-olah Yun Che, yang masih berdiri di tengah danau telah dilupakan. Yun Che, giliranmu, kata Mu Huanzi. Ini secara instan mengingatkan semua orang bahwa ada orang lain dalam pertandingan ini. Mu Hanyi turun total 1000 kaki. Anda hanya perlu mencapai 20% dari kedalamannya, sehingga 200 kaki sudah cukup. Petik 2. Ketika Mu Huanzi selesai mengatakan ini, tepi danau langsung menjadi bidang kekek. 200 kaki. Apa lelucon? Mencapai 7 kaki mungkin adalah batasnya. Ini karena Yun Che hanya sedikit lebih dari 7 kaki. Siapapun dapat membayangkan satu-satunya hal yang akan terjadi setelah ia memasuki Heavenly Nether Frost Lake, yang merupakan energi mendalam di seluruh tubuhnya segera membeku dan kemudian dia tidak bisa bergerak lagi. Yun Che mengambil langkah maju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menyalurkan energi yang mendalam, dia jatuh ke danau surga begitu saja. Dari ini, semua orang melihat bahwa dia jelas menyerah karena tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu akan sia-sia. Pada saat yang sama dia jatuh, Mu Huanzi juga mengulurkan tangan, bersiap untuk menyelamatkannya setelah dia dibekukan oleh air danau.
Bagaimanapun, dia telah membuat marah Master Sekte. Bahkan jika dia ditakdirkan untuk mati, kematiannya harus diputuskan oleh Master Sekte itu sendiri. Namun, begitu dia mengulurkan tangan, wajahnya menegang pada saat yang sama. Yun Ce, yang telah jatuh ke danau surga tidak segera membeku seperti yang dia perkirakan. Alih-alih, ketika dia turun, meskipun kecepatan turunnya kurang dari Mu Hanyi, itu tidak bisa dianggap lambat.